Bab 3281. Bai Xiaolu mencium bau busuk yang bahkan sepatu bot militer tidak dapat menghalanginya. Tidak, itu bukan bau busuk, melainkan bau binatang seperti singa dan harimau. Itu adalah vitalitas yang tidak dapat dipadamkan meskipun hujan asam. Pada titik ini, ia telah bertempur dengan sengit melawan aliansi, berjuang di tengah badai petir selama seharian penuh, dan mencabik-cabik puluhan bandit di padang pasir. Namun, api kehidupan Bos Gold Tooth tampaknya tidak padam sama sekali. Malah, api itu semakin berkobar karena penampilannya yang mengerikan. Ia benar-benar seperti bendera yang menyala-nyala yang berkibar di langit padang pasir. Hehe, bos gigi emas, yang berdiri di belakang Wan Changhai, menyeringai pada Bai Xiaolu. Kecuali giginya, tidak ada apapun kecuali warna hitam di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti bara api. Asap yang mengepul membuat giginya semakin tajam. Ah, Wan Changhai juga merasakan bayangan yang menakutkan itu. Pemuda itu cukup lincah. Ia menerjang maju dan mencoba bersembunyi di belakang bocah itu, hanya untuk menyadari bahwa ia terlalu jauh untuk menggunakan Bai Xiaolu sebagai perisai. Ia menggertakkan giginya dan berbalik di udara, siap melepaskan tembakan dengan senapan otomatis di tangan kanannya dan pistol di tangan kirinya. Namun, di hadapan penguasa paling brutal di Furious Blood Wasteland, kelincahan dan ketenangan pemuda itu tidak ada gunanya. Bos gigi emas mengambil setengah langkah ke depan dengan santai dan menamparkan Wan Changhai dengan lengannya yang sepanjang gorila. Salah satu pistol kebetulan mendarat tidak jauh dari Bai Xiaolu. Pistol, saudaranya mengingatkan Bai Xiaolu. Pistol. Wan Changhai memuntahkan darah karena tamparan itu dan melihat bintang-bintang. Separuh wajahnya langsung membengkak menjadi tumor ungu kebiruan, tetapi dia sama sekali tidak putus asa untuk bertahan hidup. Dia berteriak pada Bai Xiaolu, "Xiaolu, ambil senjatanya dan bunuh dia. Kaulah harapan terakhir kami." Namun dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik sekelilingnya, seolah-olah dia berencana untuk melarikan diri sementara Bai Xiaolu sedang sibuk dengan bos gigi emas. Bagaimanapun, Bai Xiaolu tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil pistol itu. Hah, bos gigi emas berbalik dan melihat pistol di tangan Bai Xiaolu dan lengannya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Hehe, si bos gigi emas tertawa lagi. Ia menghangatkan otot-otot pengunyahnya dan meludahkan sesuatu dari mulutnya ke tangannya yang besar dan seperti kipas. Itu 2 gigi dan setengah telinga. Gigi itu memang miliknya sendiri, tetapi dia tidak tahu milik siapa gigi itu. Pemimpin bergigi emas itu mengatupkan giginya dan menelan separuh telinganya. Ia mengunyah dengan gembira. Retak, 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 retak. Dia perlahan-lahan melakukan pemanasan pada persendian di seluruh tubuhnya, sambil berjalan ke arah Bai Xiaolu tanpa tergesa-gesa. Tembak, apa yang kau tunggu? Wan Changhai berteriak tidak jauh dari sana, tembak. Di sisi lain, dia diam-diam merangkak di bawah kolong kendaraan off-road. Tembak menembak, saudaranya berkata dengan tenang, "Lu kecil, tembak. Bunuh bos gigi emas dan Wan Changhai. Ada kendaraan dan perlengkapan di sini. Kita tidak membutuhkannya lagi." Tapi, aku. Wajah Bai Xiaolu pucat, suaranya bergetar, dan kakinya gemetar. Mungkin karena kebrutalan bos Gold Tooth membuatnya terkesima, atau mungkin karena ia ingat bahwa bos Gold Tooth telah menyelamatkan hidupnya kemarin atau lusa, atau mungkin karena ia terlahir lemah. Apapun itu, ia tidak dapat melakukannya. Bos gigi emas berjalan sangat pelan, tetapi jarak di antara mereka makin mengecil. "Berikan padaku." Bos gigi emas mengulurkan tangannya ke Bai Xiaolu. Suaranya dalam dan penuh kekuatan yang tak tertahankan. "Lupakan saja, kosongkan pikiranku dan jangan pikirkan apapun." Saudaranya berkata, "Biarkan aku yang mengendalikan tubuhmu." Baiklah, inilah yang diinginkan Bai Xiaolu. Dia segera memadatkan pikirannya menjadi bola dan memberi ruang bagi keinginan kakaknya di otaknya. Untuk sesaat, kaki dan tangannya berhenti gemetar, dan tatapan matanya berubah tegas. Bam 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 bam. Tanpa ragu-ragu, Bai Xiaolu membidik jantung bos gigi emas dan melepaskan 5 peluru, yang masing-masing mengenai sasaran dan membuat bos gigi emas terhuyung. Aha, tak jauh dari situ, Wan Changhai berseru tak percaya. Ia memutar matanya dan merangkak ke arah senapan otomatis yang telah dijatuhkannya. Hah, bos gigi emas juga terkejut. Dia menundukkan kepala dan melihat dadanya. Dia mengenakan baju zirah dan pelindung tubuh dengan sisipan keramik berkekuatan tinggi. Tetapi hal-hal itu tidak maha kuasa. Dalam pertempuran sengit melawan bandit-bandit brutal tadi, armornya telah rusak, dan armor tubuhnya telah robek. Sisipan keramiknya juga rusak. 3 kerusakan di bawah dadanya saling tumpang tindih dan menjadi kelemahan fatalnya. Kelima peluru, Bai Xiaolu, mengenai tempat yang sama dengan tepat dan meledakkan baju zirah, pelindung tubuh, dan sisipan keramik, membentuk saluran serangan yang dapat menampung 1 peluru. Peluru kelima bergerak maju dan menembus dada bos Gold Tooth dengan kuat melalui semua penghalang. Tunggu, masukkan. Bai Xiaolu memfokuskan matanya dan menyadari bahwa cahaya perak berkedip di depan dada bos Gold Tooth. Bandit brutal itu telah menanamkan logam dari bahan yang tidak diketahui tepat di atas jantungnya, mengubahnya menjadi cermin pelindung jantung. Tidak ada ruang bagi Bai Xiaolu untuk terkejut atau tertegun. Tangannya setenang dan setenang beberapa saat yang lalu. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan 2 tembakan lagi ke alis pemimpin bergigi emas itu. Namun kali ini, bos Gold Tooth sudah siap. Otot-otot dan saraf-saraf di lehernya yang lebih tebal dari kepalanya itu menggelembung, membuat kepalanya dapat bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan yang melampaui batas kemampuan manusia. Peluru pertama melewati pelipisnya dan terbang menjauh, sementara peluru kedua mengenai sisi kiri kepalanya, sangat disayangkan kepalanya juga tertanam dengan banyak pelat baja paduan super. Peluru itu hanya meninggalkan jejak dangkal pada pelat baja melengkung sebelum terbang entah kemana.
Sebelum Bai Xiaolu melepaskan tembakan lagi, tangan raksasa bos Gold Tooth telah menutupi pistol dan tangannya. Bai Xiaolu merasa tangannya akan patah seperti pistol. Tidak buruk, seorang anak yang bahkan belum pernah bermain dengan seorang wanita. Bos gigi emas berbisik di telinganya dengan suara rendah, seolah-olah dia sedang bercanda. Bai Xiaolu mengambil keputusan dan hendak mengaktifkan kemampuannya. Namun, bos Gold Tooth adalah pengguna kemampuan yang bahkan lebih kuat darinya. Kedua gelombang otak itu bertabrakan di udara, dan semua serangan Bai Xiaolu terhempas kembali. Bocah itu merasa seolah-olah telah ditabrak meteorit yang jatuh. Kemudian, dia terhempas lebih dari 10 meter jauhnya dan menabrak kendaraan off-road yang terbakar. Ledakan. Kendaraan off-road itu meledak. Ketika ia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Ia begitu muak dan tak berdaya sehingga ia bahkan tidak bisa merasakan jari kakinya atau bernapas. Anak lelaki itu meringkuk dan muntah selama 3 menit sebelum ia sadar kembali. Saudara laki-laki. Ia menangis dalam hatinya. Ada apa, saudaraku? Tolong jangan mati, saudaraku. Aku baik-baik saja. Suara saudaranya sangat lemah, tetapi ada lebih banyak ketakutan daripada kelemahan di dalamnya. Dia menemukanku. Dia menemukanku. Apa? Bai Xiaolu kebingungan, seakan tersambar petir. Dia menatap bos Gold Tooth lagi. Sang penguasa padang pasir tidak jauh darinya. Dia mengangkat remaja bawah tanah itu dengan 2 jari di hidung Wan Zhanghai, membuat remaja itu menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan berteriak, kau tidak bisa membunuhku. Kau akan menyesal jika kau membunuhku. Aku sangat berharga. Kau akan menyesal jika kau membunuhku. Ledakan. Bos gigi emas melempar Wan Zhanghai dan membantingnya ke tumpukan puing. Kemudian dia melangkah mendekat dan mencengkeram telinga pemuda itu yang berdarah. Katakan padaku, berapa harga dirimu? Telinga Wan Zhanghai hampir robek. Dia sangat kesakitan hingga ingin berguling-guling di tanah, tetapi dia menahan rasa sakitnya dan berteriak, ayahku adalah direktur laboratorium perusahaan air bersih Gold Mountain. Laboratoriumnya baru saja mengembangkan pil pembersih air baru. Efisiensi pemurniannya setidaknya 3 kali lebih tinggi dari pil sebelumnya. Tidak peduli seberapa parah sumber air itu tercemar, ia dapat dimurnikan. Bahkan hujan asam dan air yang telah terkena radiasi level 5 dapat secara signifikan meningkatkan keamanan sumber air. Itu dapat digunakan oleh manusia sampai-sampai dapat diminum. Yang terpenting, proses pembuatan pil ini sangat sederhana. Bahan bakunya sangat mudah ditemukan. Bahkan bengkel paling kasar di dunia dapat diproduksi secara massal. Ini adalah sesuatu yang dapat mengubah dunia. Apakah kamu mengerti? Air adalah sumber kehidupan. Dengan air, semuanya akan ada. Itu dapat mengubah seluruh dunia. Oh, bos gigi emas terus menarik telinga Wan Zhanghai. Lanjutkan. Ayah menyimpan semua berkas penelitian, catatan percobaan, dan rumus di dalam chip. Wan Zhanghai mengeluarkan sebuah chip memori dengan logo, Gold Mountain Clean Water Company, dari sakunya dan menyerahkannya kepada bos Gold Tooth. Tetapi saya memerlukan kata sandi untuk mengambil file di dalamnya. Ayah saya sudah meninggal. Saya satu-satunya yang mengetahui kata sandinya. Ayah saya meninggalkan ini untuk saya demi menyelamatkan hidup saya. Benarkah begitu? Bos Gold Tooth mengambil alih chip memori itu dan melihatnya. Beritahu aku kata sandinya. Itu tidak mungkin. Aku akan mati jika aku memberitahumu kata sandinya. Wan Zhanghai berkata, menyiksaku tidak ada gunanya. Tentu saja, aku takut sakit, tetapi aku bahkan lebih takut mati. Saat aku mati, tidak akan ada apa-apa. Aku tidak akan bisa menikmati hal-hal baik apapun. Jangan pernah berpikir untuk memecahkan kata sandinya sendiri. Teknologi enkripsi dunia bawah tanah adalah sesuatu yang tidak dapat dipecahkan oleh ras iblis dengan kekerasan. Chip memori ini berisi informasi anti peretasan. Jika Anda gagal, informasi di dalamnya akan dihapus secara otomatis, dan Anda tidak akan mendapatkan apapun. Lagi pula, tidakkah kau lihat? Kau sendirian sekarang. Teknologi itu tidak akan berguna bahkan jika jatuh ke tanganmu. Sebaliknya, itu akan membawa bencana bagimu. Bencana. Pemimpin bergigi emas itu menyentuh jenggotnya yang terbakar, ketidakpercayaan terpancar dari matanya. Bencana apa? Bab 3282. Di kampung halaman kami, ada pepatah lama. Saya tidak tahu apakah Anda memahaminya atau tidak, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Pil air pembersih yang diciptakan oleh ayahku ditakdirkan untuk mengubah hubungan antara aliansi dan kontrak. Hubungan antara permukaan dan bawah tanah, dan bahkan seluruh bumi, adalah teknologi strategis yang paling maju. Apakah menurutmu, aliansi dan kontrak akan memungkinkan teknologi itu jatuh ke tangan orang lain, terutama setan? Hehe, pemurnian air adalah sumber daya terpenting di dunia yang bau ini. Membiarkan ras iblis membangun pabrik pemurnian air murah sendiri sehingga semua iblis bisa minum air. Itu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, meskipun Anda mendapatkan teknologinya, Anda tidak akan dapat menemukan pembeli sama sekali. Jika Anda cukup ambisius untuk menarik teknologinya dan membangun pabrik pemurnian air Anda sendiri, Anda akan langsung dihancurkan oleh sekutu dan kontrak. Perang antara aliansi dan kontrak adalah perang antara manusia, tetapi kita benar-benar berada di pihak yang sama dalam hal berurusan dengan iblis. Dengan wajah muram, pemimpin itu menyipitkan matanya ke arah Wan Zhanghai. Apakah kamu tahu siapa aku? Katanya dengan muram. Aku tidak tahu, tapi dilihat dari caramu membunuh puluhan bandit dalam waktu yang singkat, kau pasti orang penting di Furious Blood Wasteland.
Ekspresi Wan Zhanghai tidak berubah saat dia berkata, namun, meskipun kamu adalah penguasa Furious Blood Wastelen, saat ini, kamu telah jatuh ke dalam situasi putus asa di mana kamu dikepung dan diserang oleh bandit. Kamu sama sekali tidak dapat mengeluarkan nilai dari teknologi pemurnian air baru. Kamu juga tidak dapat menjualnya dengan harga yang bagus dan menggunakannya untuk bangkit kembali. Jika memang begitu, mengapa kau tidak menyiksaku dan memaksaku menjual teknologi yang tidak kau butuhkan? Cukup adil. Pemimpin bergigi emas itu mengangguk. Tapi tadi kau bilang kau sangat berharga. Ya, saya sangat berharga. Atau lebih tepatnya, teknologi pemurnian air baru, bisa sangat berharga di tangan saya. Cahaya bersinar dari mata Wan Zhanghai. Dia tiba-tiba bertanya, Paman, maukah kau mengantarku ke wilayah aliansi? Hah, alis logam pemimpin persaudaraan gigi emas melengkung tinggi. Tidak diketahui apakah itu karena, Paman, atau karena usulan berani Wan Zhanghai. Aku tahu kau membantu, asosiasi, menyerang kota bawah tanah, aliansi, kemarin. Namun, kedua pasukan itu bertempur untuk tuan yang berbeda. Tidak ada dendam pribadi di antara mereka. Wan Zhanghai berkata, dilihat dari situasi pertempuran kemarin, kontrak itu tidak memberitahu Anda semua informasinya. Saya yakin mereka tidak memberitahu Anda bahwa ada pabrik infanteri di bawah Gunung Emas Baru. Kalau tidak, Anda tidak akan mengirim begitu banyak tentara untuk menyerang kota. Oleh karena itu, perjanjian tidak pernah mempercayai bandit Wastelen sepertimu. Kemungkinannya, mereka berharap bandit Wastelen dan aliansi akan menderita kerugian besar sehingga mereka dapat meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Dia tidak baik pada awalnya, jadi jangan salahkan dia karena bersikap tidak baik di kemudian hari. Selama Paman dapat mengantarku dengan aman ke wilayah aliansi, dengan identitasku, keterampilan pemurnian air ayah, dan kekuatan Paman, mengapa aku tidak dapat membangun dunia baru? Apapun yang dapat diberikan, aliansi, kepadamu, aku dapat memberikannya kepadamu. Apapun yang tidak dapat diberikan, aliansi, kepadamu, aku dapat memberikannya kepadamu. Anda, bos gigi emas mengamati pemuda itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mencibir. Percaya atau tidak, api, kekuatan, dan ambisius terpancar dari mata Wan Zhanghai. Dia mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Aku mungkin tidak punya apa-apa saat ini, tetapi suatu hari nanti, aku akan berdiri di puncak dunia. Namun, aku butuh bantuanmu. Kamu, murid Xiaolu, dan semua orang. Paman, tolong bantu aku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bos gigi emas merenung cukup lama. Wan Zhanghai telah menatapnya dengan penuh harap, mencoba menjaga keseimbangan halus antara tekad dan permohonan. Baiklah, akhirnya, bos gigi emas mengangguk. Sebelum Wan Zhanghai sempat bersukacita, dia merasakan sakit yang tajam di telinganya, yang telah dirobek oleh bos gigi emas. Ah, Wan Zhanghai sangat kesakitan hingga ia berguling-guling di tanah. Air mata mengalir dari matanya, yang penuh dengan ketakutan dan kebencian. Butuh waktu setengah detik lagi baginya untuk menyembunyikan semua kebencian dan hanya rasa takut. Minggirlah dan kumpulkan semua senjata api dan perlengkapan. Aku akan bertanya pada teman sekelasmu dan melihat apakah kamu mengatakan yang sebenarnya. Bos gigi emas memasukkan salah satu telinga Wan Zhanghai ke dalam mulutnya dan mengunyah lagi dengan gembira hingga mulutnya berdarah. Dia bergumam, tentu saja, jika kau ingin menembakku dari belakang, cobalah saja. Kemungkinannya kau bisa membunuhku. Tidak, aku tidak berani. Wan Zhanghai telah kehilangan terlalu banyak darah. Bibirnya pucat, dan dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Bos gigi emas menepuk bahu pemuda itu dan menyeringai. Dia berbalik dan berjalan menuju Bai Xiaolu. Bai Xiaolu telah mendengar seluruh pembicaraan mereka tadi. Dia tidak menyangka bahwa Wan Zhanghai akan begitu berani dan pintar untuk membujuk bos gigi emas untuk menyerah dalam situasi yang sangat putus asa di mana dia pasti akan mati. Dia tidak menyangka kalau bos gigi emas akan begitu brutal hingga merobek salah satu telinganya meskipun dia telah menyetujui permintaannya. Singkatnya, pemuda dan raja bandit itu adalah ular berbisa yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya, sementara dia hanyalah ular berkaki 4 yang tidak berbahaya. Mereka jelas tidak selevel. Untungnya, dia masih memiliki saudara laki-lakinya. Namun saudaranya telah ditemukan oleh bos Goldtooth. Apa yang harus dia lakukan? Bai Xiaolu hanya ingin merangkak di bawah kolong kendaraan off-road dan mengubur kepalanya di pasir. Tetapi bahkan seseorang yang lemah seperti dia mengerti bahwa itu tidak ada gunanya. Cari tahu siapa kami. Dia hanya bisa melihat dengan ketakutan saat bos gigi emas berjalan selangkah demi selangkah dan menatapnya. Udara panas yang bau itu hampir menelannya. Pengguna kemampuan, bos Goldtooth langsung ke intinya. Bai Xiaolu menelan ludah dan mengangguk. Tidak, kamu tidak. Bos gigi emas menyeringai. Apa itu? Apa yang memanipulasi tubuhmu untuk menyerangku tadi? Seperti yang diharapkannya, hati Bai Xiaolu tiba-tiba hancur. Dia berhasil berkata, tidak. Tidak, aku adalah pengguna kemampuan. Aku. Bukan kamu. Kamu hanya anak nakal yang belum pernah bermain dengan wanita. Bos gigi emas berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin, biarkan aku melihatnya. Bai Xiaolu menggigil dan tanpa sadar mengencangkan pakaiannya. Kemudian dia menyadari bahwa gerakannya akan mengekspos saudaranya dan linglung sejenak. Jadi, apakah itu di dadamu atau perutmu? Pemimpin klan gigi emas berkata, kebanyakan iblis memiliki mutasi. Penampilanmu sama normalnya dengan klan bawah tanah. Apakah mutasi itu ada di perutmu? Tunjukkan padaku. Jangan suruh aku melakukannya sendiri. Tunjukkan padanya. Saudaranya mendesah. Saya terluka. Saya tidak bisa mengaktifkannya lagi untuk saat ini. Saya minta maaf. Bai Xiaolu ingin menangis. Kakak, maafkan aku.
Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin, saudaraku tersayang. Lagi pula, itu belum tentu hal yang buruk. Setidaknya, saudaranya berhenti sejenak. Saya adalah alat tawar-menawar yang sangat bagus. Sambil gemetar, Bai Xiaolu melepas pelindung tubuhnya. Bos gigi emas bergerak dan menghalangi pandangan Wan Zhanghai. Wan Zhanghai sangat patuh. Dia bersembunyi jauh dan tidak melihat mereka sama sekali, menunjukkan kerendahan hati dan ketulusannya yang paling dalam. Bai Xiaolu membuka perutnya yang kering dan membuka kerutan di bawah tulang rusuknya, memperlihatkan mata kakaknya. Mata saudaranya berputar-putar, memancarkan cahaya aneh. Ah, sungguh mutasi yang langka. Bos gigi emas sama sekali tidak terpengaruh oleh cahaya redup itu. Ia berkata dengan santai, setelah perang nuklir, kemungkinan bayi lahir mati cacat jauh lebih tinggi. Banyak bayi kembar yang awalnya normal menderita terlalu banyak radiasi di rahim ibu mereka dan dapat dengan mudah berubah menjadi apa yang disebut kembar siam atau kembar siam. Saudara kandung mereka memiliki 2 kepala dan 3 hingga 4 lengan, tetapi mereka berbagi 1 set organ dalam dan 2 kaki. Tetapi situasimu bahkan lebih istimewa daripada kembar siam biasa. Ketika kau berada di rahim ibumu, kau mungkin melahap sebagian besar daging dan darah saudaramu, hanya menyisakan 1 matanya, dan mungkin sebagian otaknya juga. Otaknya hidup di organ dalam tubuh Anda dan bergantung pada sistem sirkulasi dan nutrisi Anda untuk mempertahankan vitalitasnya. Aneh sekali bahwa mutasi yang cacat seperti itu dapat bertahan hingga hari ini dan bahkan memicu kekuatan super. Aneh sekali. Apakah dia memiliki pikirannya sendiri? Bisakah dia berbicara? Ya, Bai Xiaolu berkata dengan nada malu, kakak punya pikirannya sendiri, dan dia sangat pintar. Dia bisa memberitahuku pikirannya dan membiarkanku berbicara mewakilinya. Sangat bagus. Pemimpin bergigi emas itu berjongkok dan menatap mata Bai Xiaolu. Dia tersenyum dan berkata, karena itu, kamu, saudara Bai Xiaolu, adalah pengguna kemampuan yang sebenarnya. Apa yang ingin kamu katakan? Kakak bilang, Bai Xiaolu berkata, kita bisa membuat kesepakatan. Sebuah kesepakatan. Pemimpin geng gigi emas terkekeh pelan. Aku tidak menyangka, sebagai pemimpin geng Citibank, aku akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. 2 bocah nakal bodoh ingin membuat kesepakatan denganku dalam 1 hari. Lupakan saja, mari kita bicarakan ini. Anak bernama, Tousan Treasure Sea, membuat kesepakatan dengan, teknologi pembersih air baru. Bagaimana denganmu? Dengan apa kau akan membuat kesepakatan? Diri, Bai Xiaolu berhasil berkata, kami adalah pengguna bakat. Kami adalah alat tawar-menawar terbaik sejak awal. Kami bersedia mengikuti bos Gold Tooth sampai mati. Apapun yang bos inginkan, kami akan melakukannya. Kami hanya ingin hidup. Jangan katakan omong kosong seperti, akan mengikutimu sampai mati. Bos Gold Tooth menunjuk ke arah mayat-mayat yang hancur di sekitarnya. Mereka semua bersumpah untuk mengikutiku sampai mati. Sekarang, mereka semua sudah mati. Bai Xiaolu tertegun sejenak. Dia terdiam, dan hanya bisa bernapas dengan berat. Namun, jika kemampuanmu cocok, ada satu hal yang bisa kau bantu. Katakan padaku, kemampuan apa yang kamu miliki? Bab 3283, tanpa judul. Jenis. Kali ini, Bai Xiaolu dan saudaranya sama-sama bingung. Apakah kemampuan itu rahasia? Bagaimana dengan ini? Melihat Bai Xiaolu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan super, bos gigi emas berkata, jangan bicarakan tentang tipenya untuk saat ini. Ceritakan saja bagaimana kamu memanfaatkan kemampuanmu. Menurut orang-orang di kota Batu Nisan, kamu pasti menggunakan kemampuanmu untuk membunuh ular utama dari rumah judi serigala surga, kan? Ceritakan lebih banyak tentang pertempuran itu. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk reservasi. Di bawah instruksi saudaranya, Bai Xiaolu mengakui semuanya dengan jujur. Seperti yang kuduga, itu adalah kekuatan pikiran. Tidak heran jika itu dapat bersaing dengan pasukanku dan memicu gelombang otak yang begitu kuat. Bagus sekali. Bos bergigi emas itu menyeringai dan berkata dengan santai, biarkan aku memberitahumu sesuatu, nak. Yang disebut, kemampuan, terbagi menjadi 5 jenis, yang sesuai dengan 4 gaya dasar, gaya kuat, gaya lemah, gaya elektromagnetik, dan gaya gravitasi, serta, gaya pikiran, yang misterius. Di antara semuanya, gaya elektromagnetik, jenis pertama dan, gaya jantung, jenis kelima adalah 2, kemampuan, yang paling sering terlihat. Dengan mengendalikan, gaya elektromagnetik, seseorang dapat secara otomatis mengubah suhu objek dan sekelilingnya dengan memicu busur listrik dan api, sehingga memperoleh kemampuan untuk mengubah gesekan dan berbagai gaya fisika klasik. Ini adalah salah satu, kemampuan, yang memiliki jangkauan aplikasi terluas, paling banyak variasinya, dan relatif lebih mudah untuk dikembangkan. Bentuk kelima dari, Hard Force, juga cukup populer. Telepati, serangan dan pertahanan gelombang otak, hipnosis dan anti-hipnosis, resonansi gelombang otak kolektif, ledakan alam bawah sadar. Semua hal tersebut termasuk dalam kategori Hard Force. Di sisi lain, jumlah orang yang mengolah seni, gravitasi, di mana yang kuat dan yang lemah berinteraksi satu sama lain relatif kecil. Metode pelatihan mereka juga sangat aneh dan termasuk dalam bidang yang belum dikembangkan oleh manusia. Namun, begitu mereka memiliki beberapa prestasi, daya rusak mereka juga paling kuat. Dengan mengolah seni, gravitasi, mereka dapat memindahkan gunung dan membalikkan lautan, mengubah medan daratan, dan bahkan menyerap kekuatan tak terbatas dari pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Dengan mengolah seni, gravitasi, yang kuat dan yang lemah berinteraksi satu sama lain, mereka dapat mengubah hubungan antara neutron dan proton dan elektron di kedalaman atom sesuai keinginan mereka, dengan demikian mengubah hakikat materi.
Mereka dapat mengubah batu menjadi berlian, daging dan darah menjadi baja, dan bahkan secara paksa merobek atom. Mereka bahkan dapat menggunakan tinju mereka untuk meledakkan bom nuklir. Secara teori, semua ini valid. Namun saat ini, kemampuan lainnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda hanya perlu fokus pada kekuatan hati. Hei, Nak, tahukah kau bahwa caramu menggunakan kekuatan hati di masa lalu adalah pemborosan total dari anugerah Tuhan dan kau hanya bermain-main dengan kekuatan kasarmu. Kemampuanmu yang berharga memungkinkanmu untuk menyia-nyiakan seperti ini tanpa menimbulkan reaksi apapun. Kau benar-benar beruntung masih hidup hari ini. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu selamanya, kecuali Anda belajar dari saya cara memanfaatkan kekuatan hati. Apakah kamu bersedia mengajariku? Bai Xiaolu bertanya dengan tidak percaya. Kali ini, bahkan tanpa diingatkan oleh kakaknya, Bai Xiaolu sudah merasakan adanya rencana jahat. Di dunia yang kejam setelah perang nuklir, tidak ada potongan daging yang tidak disengaja. Di balik setiap manfaat yang tampak menarik, ada kait berkarat. Setiap inci harapan yang tampak cerah berarti keputusasaan yang lebih dalam dan lebih gelap. Saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Pemimpin geng gigi emas tidak terkejut dengan ekspresi waspada Bai Xiaolu. Dia tersenyum dan berkata, jika aku masih menjadi pemimpin geng Citibank, dan geng Citibank masih sekuat kemarin, aku punya 10.000 cara untuk mengeksploitasi nilai terbesar dalam dirimu. Aku bisa menjualmu ke kontrak, dengan harga tinggi, atau aku bisa menguncimu di laboratoriumku sendiri dan mencoba menyerap kekuatanmu. Aku bahkan bisa mengirimmu ke arena berdarah di mana kau bisa menghasilkan uang dengan bertarung dengan hatimu. Sayang sekali kau melihat keadaanku yang menyedihkan. Bahkan jika aku ingin menjualmu kepada orang lain, bagaimana aku bisa menjamin bahwa mereka akan membayarku dengan patuh alih-alih menangkapku dan mengubahku menjadi gladiator yang menyedihkan, subjek percobaan, atau bahkan donor transplantasi organ. Aku sudah memikirkannya dengan saksama. Pendekatan yang paling aman adalah melatihmu dengan baik dan memperlakukanmu sebagai asisten atau bahkan saudara dengan tulus. Aku berharap dapat membentuk aliansi yang solid denganmu. Bagaimanapun, peluang bertahan hidup dua orang yang berjuang berdampingan jauh lebih tinggi daripada peluang bertahan hidup satu orang. Jika kita dapat bertahan hidup dan bangkit kembali, peluang keberhasilan akan lebih tinggi jika kita memiliki orang lain sebagai kartu truf kita. Bagaimana menurutmu? Bai Xiaolu merenung cukup lama. Cukup adil. Lagi pula, aku perlu melakukan sesuatu dengan kemampuanmu. Bos Goldtooth meletakkan tangannya di dadanya dan menunjuk ke arah Wan Shanghai di kejauhan. Ada apa dengan anak itu? Apakah dia benar-benar putra direktur laboratorium perusahaan air bersih Gold Mountain? Aku tidak tahu. Bai Xiaolu menggelengkan kepalanya. Bos gigi emas seharusnya tahu bahwa aku sama sekali bukan teman sekelasnya. Kami bertemu di jalan. Dia kadal, pembohong, dan dia mencuri senjataku. Tetapi chip yang menyimpan catatan percobaan dan rumus molekulnya seharusnya asli. Bos Goldtooth mendengus dan berkata, intelijen dan misi yang diberikan, perjanjian, kepadaku adalah untuk menyerang Gunung Emas baru, dan mengambil beberapa berkas dari laboratorium perusahaan air bersih Gunung Emas. Namun, mereka tidak memberitahuku bahwa berkas-berkas itu sangat berharga, mereka juga tidak memberitahuku bahwa pabrik infanteri ledakan magnetik sialan itu menjaga laboratorium. Amarah bos gigi emas membuat Bai Xiaolu menggigil lagi. Ia merasa sedang berbicara dengan seekor singa yang terbakar. Lupakan saja, siapapun dia, yang penting chipnya asli. Pemimpin bergigi emas itu menatap Bai Xiaolu. Dengar, aku ingin kau menghipnotisnya dan mendapatkan kata sandi berkas itu darinya dalam beberapa hari ke depan. Aku, Bai Xiaolu tercengang. Aku tidak tahu hipnosis. Omong kosong. Kalau tidak, mengapa saya harus mengajari Anda cara memanfaatkan kekuatan hati? Hipnosis hanyalah trik yang sangat sederhana yang dapat Anda pelajari dengan sangat cepat, kata pemimpin bergigi emas itu. Tetapi, Bai Xiaolu masih bingung. Bos gigi emas, Anda juga ahli dalam kekuatan mental. Mengapa Anda tidak menghipnotisnya secara langsung? Pertama, dia mungkin sudah tahu siapa aku. Dia sangat waspada dan takut padaku, dan pertahanan mentalnya telah ditingkatkan secara maksimal. Dalam keadaan seperti itu, tidak akan mudah bagiku untuk menghipnotisnya. Tapi kamu berbeda. Kamu telah bertindak sangat lemah di hadapannya. Dia tidak tahu bahwa kamu juga seorang pengguna kemampuan. Dia tidak akan curiga padamu. Pemimpin Legiun Gigi Emas melanjutkan, kedua, kemampuanku, Legiun, adalah kemampuan area of effect berskala besar yang lebih cocok untuk pasukan yang terdiri dari ribuan prajurit. Jika aku menghipnotis satu target, itu akan seperti menggunakan kapak gunung untuk menyulam bunga. Itu tidak pantas. Jika aku tidak hati-hati, aku akan membakar otaknya, dan kata sandinya akan hancur. Berdasarkan uraianmu, aku menemukan bahwa kemampuanmu lebih cocok untuk serangan presisi berskala kecil. Hipnosis adalah keterampilan yang paling cocok untukmu. Ketiga, saya ingin melihat seberapa cakapnya Anda dan apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi asisten saya atau bahkan saudara saya. Anggap saja ini ujian. Apakah ketiga alasan ini cukup, Nak? Aku mengerti. Bai Xiaolu berpikir sejenak dan setuju dengan bos gigi emas. Saudaranya, di sisi lain, mencibir. Berjanjilah padanya, lu kecil, tapi jangan percaya sepenuhnya padanya. Saat ini, tampaknya luka-luka bos gigi emas jauh lebih serius daripada yang kita bayangkan. Bahkan, kemampuannya, telah sangat terpengaruh. Dia sangat lemah sehingga bahkan seorang remaja biasa tidak akan mampu menghipnotisnya. Dia seperti anak panah di ujung lintasannya. Kita hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Kemungkinannya adalah kecepatan pemulihan kita bahkan lebih tinggi daripada dia. Tapi kita tidak perlu memverifikasi masalah ini sekarang.
Mari kita tipu dia agar mempelajari metode untuk melatih kekuatan hatinya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menyelesaikannya nanti. Bai Xiaolu menarik napas panjang dan menganggukkan kepalanya dengan keras. Kami sudah berjanji pada bos gigi emas, tapi kami tidak tahu bagaimana kau akan menjaminnya. Janji, haha, hal yang paling tidak berguna di dunia adalah janji dan jaminan. Bos gigi emas melambaikan tangannya dan berkata, jika aku cukup kuat, aku dapat menjamin kesetiaanmu dengan tinjuku. Jika suatu hari nanti kau lebih kuat dariku, tolong bunuh aku tanpa rasa sakit. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Bai Xiaolu menahan napas, tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, bos gigi emas tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan berteriak pada Wan Zhanghai di kejauhan, hei, nak. Apa kau sudah selesai? Segera, segera, Wan Zhanghai mengangguk dan membungkuk seperti kadal peliharaan. Rekanmu telah mengonfirmasi identitasmu. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Siapkan makanan setelah selesai. Aku akan menggali peluru dan menjahit luka di dalam tubuhku sekarang. Itu akan menghabiskan banyak tenagaku. Aku perlu makan banyak makanan. Bos Goldtooth terus berteriak, ini kesempatan terbaikmu untuk membunuhku. Senjata dan amunisimu semuanya ada di sini. Apa kau mau mencoba? Aku tidak berani. Aku tidak berani. Wan Zhanghai menggigil dan melambaikan tangannya, mencoba bersembunyi lebih jauh. Pemimpin bergigi emas itu menyeka janggutnya yang berlumuran darah. Dia mengerutkan bibirnya dan memerintahkan Bai Xiaolu, ambil kotak P3K dan bantu aku menggali peluru dan menjahit lukanya. Koma, dentang, dentang, dentang. Bai Xiaolu mengeluarkan 12 peluru dari tubuh bos Goldtooth, yang setebal tubuh babi hutan. Kalau saja tidak karena darah di tanah dan kejang otot yang tidak dapat dikendalikannya dengan kemauannya, ia akan menduga bahwa ia sedang berhadapan dengan mesin pembunuh yang tersamar dengan baik atau manusia modifikasi biokimia jenis baru. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Bai Xiaolu mulai menjahit luka bos Goldtooth dan menyemprotkan busa anti jamur. Namun, bos gigi emas mengeluarkan buku catatan tebal dari sakunya dan menyerahkannya kepada Bai Xiaolu. Dia berkata dengan lembut, hati-hati. Jangan biarkan iblis kecil itu melihatmu. Bai Xiaolu mengambil buku catatan itu dan melihatnya. Buku catatan itu agak tergulung, tetapi terasa sangat halus saat disentuh. Jelas, pemiliknya sering menyentuhnya. Dia samar-samar dapat melihat banyak halaman yang basah oleh darah dengan bau darah yang samar. Sampul buku catatan itu ditandai dengan logo, aliansi, dengan baris bahasa Rusia tertulis di bawahnya. Bahasa Rusia adalah salah satu dari dua bahasa umum, aliansi, tetapi jarang digunakan di asosiasi. Bukankah pelindung bos Goldtooth adalah kontrak? Apa yang terjadi? Bai Xiaolu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti bahasa Rusia. Bos Goldtooth mengeluarkan lensa bundar dari sakunya, yang cukup untuk dipasang di salah satu telinganya. Setelah bunyi, bip lensa mengikuti garis pandang Bai Xiaolu dan secara otomatis menerjemahkan bahasa Rusia, yang ternyata adalah catatan dan nama penulis. Tentang kekuatan jiwa, Yuri X. Bab 3284. Orang Rusia yang berjalan zigzag itu bagaikan serangga berbisa, tetapi Bai Xiaolu sangat tertarik padanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh buku catatan itu dengan ujung jarinya. Ketika dia menyentuh nama, Urei, dia merasakan sakit yang tajam seolah-olah dia telah digigit serangga. Liao menarik jarinya, dan menyadari bahwa itu bukanlah ilusi. Dua lubang hitam kecil muncul di ujung jarinya, dan setetes darah mengalir keluar. Darah berceceran di sampul buku catatan dan dengan cepat meresap, atau lebih tepatnya, tersedot oleh dua kata, Urei. Jantung Bai Xiaolu berdebar kencang. Dia mengecilkan lehernya dan bertanya, Urei, siapa dia? Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi saat Bai Xiaolu mengucapkan nama itu, dia merasakan otot-otot dan saraf di seluruh tubuh bos gigi emas menegang hebat, dan dia bernapas dengan cepat. Pria tangguh itu bahkan tidak menggerutu ketika Bai Xiaolu mencabut peluru dari tulang rusuknya dengan forsep bedah. Namun ketika mendengar nama, Urei, ia mengeluarkan suara melengking dalam tenggorokannya, yang mengingatkan Liao pada seekor ayam yang tenggorokannya telah dipotong. Setelah waktu yang lama, iblis bergigi emas itu berkata dengan suara kasar, dia bukan manusia. Bai Xiaolu bingung. Namun, catatan telepati, Yuri mengandung kekuatan magis tak berujung yang membuatnya terus membaca. Buku catatan itu penuh dengan tulisan tangan yang panjang dan berliku-liku seperti tulisan reptil. Buku itu juga disertai dengan banyak diagram anatomi otak yang indah dan realistis, termasuk sketsa wajah manusia yang dikuliti hidup-hidup. Meskipun jelas-jelas palsu, seolah-olah jiwa seseorang telah disegel dengan paksa di alam 2D dan melolong ke arah Bai Xiaolu. Bai Xiaolu menelan ludah. Dia takut sekaligus penasaran. Anda tidak perlu khawatir tentang sisa konten untuk saat ini. Fokus pada halaman 22 hingga halaman 26. Itu adalah bab tentang hipnosis. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk menghafal semua isinya dan mengembalikan buku catatan itu kepadaku. Rekan-mu akan curiga jika kau menunggu lebih lama lagi. Bahkan tanpa instruksi dari bos Goldtooth, Bai Xiaolu telah mengingat setiap kata. Meskipun kepribadiannya lemah, mungkin karena rangsangan dari saudaranya, ingatannya sangat bagus. Itu benar-benar ingatan yang kuat. Tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya maksud konten itu atau bagaimana memulainya. Kakak, buku catatan itu asli. Bai Xiaolu bertanya dalam hati, apakah menurutmu ini akan berhasil? Itu memang benar, benda-benda ini sangat berguna. Sang kakak merenung sejenak dan berkata, namun, metode pelatihan yang diusulkan oleh catatan itu terlalu radikal dan berbahaya. Banyak seni rahasia yang tampaknya masih dalam tahap percobaan dan tidak dapat menjamin keamanan dan stabilitas.
Saya memperkirakan bahwa bos gigi emas meminjamkan catatan itu kepada kita karena dia ingin kita menjadi subjek ujinya. Dilihat dari reaksi kita setelah pelatihan, dia akan belajar banyak dari kita. Apa? Bai Xiaolu sangat khawatir. Di dunia ini, memang tidak ada daging cincang yang terjatuh secara tidak sengaja. Ini sangat bagus. Apapun yang kita inginkan, kita harus membayar harga tertentu. Ini disebut kesepakatan, setidaknya, harga ini adalah sesuatu yang dapat kita bayar. Sang kakak berkata dengan santai, jika kau ingin bertahan hidup, kau harus berjudi. Kita berjudi, dan bos gigi emas juga berjudi. Jauh lebih baik bagi kita untuk berjudi dengan chip kita di atas meja daripada bersekongkol melawan satu sama lain di bawah panggung. Baiklah, kembalikan catatan itu ke bos Goldtooth. Kami sudah menghafal semua halamannya. Nak, coba lihat kendaraan off-road dengan gambar tengkorak di pintunya. Aku sengaja melepaskan kendaraan itu tadi agar tidak rusak. Seharusnya masih bisa dikendarai. Pindahkan semua makanan, senjata, dan bensin ke SUV dan istirahatlah selama 10 menit. Kita siap berangkat. Dengar baik-baik, mulai sekarang, kita bertiga akan berjalan di atas tali di atas gerbang neraka. Aku harap kalian akan mendengarkan perintah kami dengan patuh. Jika ada yang berteriak atau membuat keputusan sendiri, aku akan segera memotong tali itu dan menendang kalian ke neraka. Apakah kalian mengerti? Setengah jam kemudian, bos gigi emas, yang baru saja menjahit lukanya dan mengisi ulang makanannya, mendapatkan kembali vitalitasnya yang membara. Dia berteriak dan memerintahkan Bai Xiaolu dan Wan Zhanghai untuk membersihkan medan perang, mengemasi senjata dan kendaraan, dan bersiap untuk pergi. Bam! Dia memeriksa mesin dengan saksama sebelum menutup kap mesin dengan rapat. Dia kemudian meletakkan peta yang compang camping dan berlumuran darah di kap mesin dan memberi isyarat kepada kedua anak itu untuk datang dan melihat. Kita seharusnya berada di timur Laut Furious Blood Wasteland sekarang. Oasis dan permukiman berskala besar hanya dapat ditemukan jika kita bergerak ke selatan. Namun saat ini, anggota Vulture Gang dan Venomous Scorpion Gang sedang berlayar di selatan dan mencariku. Selama aku tersingkir, Citigroup yang terluka parah tidak akan dapat bangkit kembali. Scorpion Gang atau Vulture Gang akan menjadi organisasi terbesar di Furious Blood Wasteland. Karena itu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bos gigi emas menggambar dua garpu di sisi selatan peta. Dia menatap Bai Xiaolu, hanya untuk menyadari bahwa Bai Xiaolu sedang linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menjentikkan jarinya di depan mata Bai Xiaolu. Apa kau mendengarkan, bocah bau? Bai Xiaolu mendengarkan angin. Beberapa saat yang lalu, ketika bos gigi emas menyebut burung Nasar dari geng Nasar, Bai Xiaolu terhanyut dalam trans yang bahkan dirinya sendiri tidak mengetahuinya. Ia tampak melihat bulu-bulu hitam terbakar hebat di langit. Ia seakan-akan melihat seekor burung Nasar terbang ke langit dan menelan seluruh dunia. Dia mendengar suara-suara samar dan berkelok-kelok ditiup angin, yang sepertinya datang dari suatu tempat yang sangat, sangat jauh. Hati-hati, burung Nasar akan menghentikanmu, akan menghancurkan segalanya. Tidak masalah, dia belum sepenuhnya, kita masih punya kesempatan. Gangguan, riak, pembalikan, memulai kembali, semua bisa diulang, semua bisa diulang, semua bisa diubah, kemarin, bisa diulang kembali. Bai Xiaolu menggigil dan tersadar kembali. Dia melihat wajah marah bos gigi emas dan wajah terkejut Wan Zhanghai. Hei, bocah bau. Bos gigi emas menyipitkan matanya. Apakah kamu menderita sengatan panas? Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Aku melakukannya. Kau bilang, geng burung Nasar, dan geng kalajengking berbisa. Bai Xiaolu menggigit bibirnya, namun ada kekejaman di matanya. Dia membenci burung Nasar. Dia membenci makhluk-makhluk yang buruk rupa, hina, malang, dan jahat itu. Kemunculan burung Nasar berarti kematian dan kehancuran. Setiap kali ada orang meninggal di desa, atau bahkan saat mereka menghembuskan napas terakhir, burung Nasar di padang pasir akan mengelilingi desa secara berkelompok seolah-olah mereka menerima sinyal misterius, menunggu untuk menikmati pesta darah. Tidak ada cara untuk mengusir mereka. Para hantu itu tidak berotot dan lugas seperti elang. Mereka tidak pernah menyerang secara langsung, tetapi mereka akan menyelinap masuk melalui semua celah dan lubang dan menggerogoti mayat-mayat hingga hanya tersisa tulang-tulang. Sungguh menyebalkan. Saudara laki-laki, Bai Xiaolu bertanya dalam hatinya, apakah kamu mendengar sesuatu? Saudaranya bertanya dengan rasa ingin tahu, suara apa itu? Burung bangkai. Bai Xiaolu bergumam, suara burung Nasar mengepakkan sayapnya di tengah badai pasir. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kakaknya bertanya dengan khawatir, Lu, apakah kamu benar-benar menderita sengatan panas? Dari mana datangnya angin? Bai Xiaolu tertegun sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam dan berhasil berkata, mungkin aku terlalu gugup. Aku baik-baik saja sekarang. Dengar baik-baik, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Kedua anak itu mengingatnya dengan jelas. Di sebelah selatan ada pengejar, geng burung Nasar, dan geng kalajengking berbisa. Mereka akan segera menemukan tempat ini. Geng burung Nasar memiliki banyak elang bermutasi yang dapat mendeteksi kita dari ketinggian ratusan meter di langit. Bos Goldtooth mengetuk peta dengan keras. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus pergi ke utara, ke arah ini. Dengan baik, sebelum Bai Xiaolu menyadari apa yang sedang terjadi, Wan Zhanghai sudah tercengang. Ini bukan rute menuju zona pertahanan, aliansi. Siapa yang bilang kita harus pergi ke aliansi? Bos gigi emas menatapnya seperti seekor singa yang sedang mengincar mangsanya. Kemana kita akan pergi dan bagaimana kita akan sampai di sana, semuanya tergantung padaku.
Apakah sudah jelas? Wan Zhanghai membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia menjawab dengan putus asa, saya bersedia. Namun, bagian utara tidak berpenghuni. Bai Xiaolu berkata tiba-tiba dan segera menyadari bahwa ada celah dalam kata-katanya. Dia segera menambahkan, saya mendengar dari guru-guru di sekolah bahwa bagian utara dari Furious Blood Wasteland adalah tanah tak bertuan yang sangat menakutkan. Selama perang besar, pertempuran sengit terjadi di sana. Banyak ladang ranjau dan sabuk radiasi tertinggal, serta robot penyerang yang sepenuhnya otomatis, tidak seorang pun dapat melewati Northern Desolate Wasteland. Ya, tidak ada orang. Pemimpin bergigi emas itu menyeringai. Sayang sekali aku bukan manusia, melainkan iblis. Mereka siap untuk naik kereta. Bos gigi emas menendang Wan Zhanghai ke kereta dan melemparkan sesuatu ke Bai Xiaolu. Apa ini? Itu adalah botol kecil yang keren dengan logo, kontrak, dan alat penyiram kecil di atasnya. Semprotkan sedikit ke hidung Anda. Itu akan menyegarkan pikiran Anda dan mencegah sengatan panas. Bos gigi emas berkata dengan dingin, jangan sampai kepanasan, jangan sampai terluka, dan jangan jadi beban bagiku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Apakah kau mengerti? Dipahami. Sambil memegang semprotan pendingin di telapak tangannya, Bai Xiaolu tertegun sejenak. Kemudian dia tersenyum dan mengikuti sang penguasa padang pasir. Terima kasih, bos. Pasir kuning bergulung-gulung, dan roda-rodanya berputar. Kendaraan off-road gurun yang bergambar tengkorak itu membawa 3 orang yang tidak tampak seperti manusia maupun hantu, bergegas menuju gurun yang tandus. Awalnya, bos gigi emas yang mengemudi. Saat mengemudi, dia mengajari Bai Xiaolu dan Wan Zhanghai keterampilan mengemudi. Jika geng burung nasar dan geng kalajengking berbisa mengejar mereka, bos gigi emas pasti akan bertanggung jawab untuk melepaskan tembakan. Kedua anak itu harus belajar cara mengemudi sesegera mungkin. Untungnya, kedua anak itu sangat pintar. Karena tidak ada jalan di padang pasir, gedung, dan peraturan lalu lintas, mereka dapat menginjak gas sesuka hati. Bai Xiaolu dan Wan Zhanghai sama-sama pembelajar cepat. Mereka dapat menyetir dengan cukup baik dalam waktu 1 hari. Aha, bos Goldtooth akhirnya merasa lega. Dia meraba-raba bagian dalam SUV dan mengeluarkan sesuatu dari bawah jok. Lihat apa yang kutemukan. Bab 3285. Itu adalah speaker portabel yang menggunakan baterai kering. Musik adalah salah satu hiburan bagi para iblis di Furious Blood Wasteland. Terutama bagi para setan yang telah mengonsumsi obat perangsang. Ketika mereka berkelahi, berjudi, atau melampiaskan hasrat primitif mereka, mereka suka memainkan musik rock yang gila-gilaan untuk menghidupkan suasana. Bos Goldtooth menekan tombol play. Suara logam yang melengking langsung terdengar dari speaker. Bai Xiaolu dan Wan Zhanghai keduanya sakit kepala. Bos gigi emas mengerutkan bibirnya. Dia mencabut pemutar dari pengeras suara, meremukkannya, dan melemparkannya keluar jendela ke dalam badai pasir. Kemudian, dengan hati-hati ia mengeluarkan pemutar kasetnya dari dadanya dan mencolokkannya. Lagu lama yang merdu itu langsung bergema di dalam kereta yang pengap itu, membawa sedikit kesejukan. Di Virginia Barat yang seperti surga, ada sungai Nando di pegunungan Blue Ridge. Makhluk-makhluk di sana jauh sekali, lebih tua dari pepohonan. Lebih muda dari gunung, tumbuh seperti angin sepoi-sepoi. Jalan desa, bawalah aku pulang, di sanalah aku seharusnya berada. Gunung Ibu, Virginia Barat. Bawa aku pulang melalui jalan desa. Tentu saja, itu adalah lagunya. Itu adalah himne pertempuran favorit Bos Goldtooth. Bos Goldtooth menyipitkan mata dan tersenyum. Dia menggelengkan kepala dan mulai bernyanyi juga. Sejujurnya, di medan perang yang penuh darah, di wilayah luas yang diterpa angin, suaranya yang kasar tidak enak didengar. Dia bisa menyanyikan musik country dengan cara yang berbeda. Namun di dalam gerbong yang sempit dan panas itu, saat saraf anak laki-laki dan pemuda itu sangat tegang, nyanyiannya tak ada bedanya dengan ratapan heavy metal tadi. Jalan desa, pemimpin geng gigi emas itu meraung. Pantatnya yang gemuk membuat joknya berderit. Sesekali, dia menepuk bahu Bai Xiaolu atau Wan Zhanghai, tergantung siapa yang mengemudikan mobil itu. Bawa aku pulang. Anak laki-laki dan pemuda itu saling berpandangan dengan bingung. Mereka berdua melihat keengganan di mata masing-masing. Tidak, dia bahkan tidak berani marah. Dia hanya bisa menundukkan kepala, tersenyum, dan bahkan bernyanyi bersama Bos Goldtooth. Bernyanyilah, mengapa kamu tidak ikut bernyanyi? Ini adalah musik terbaik di dunia. Bos bergigi emas itu menggaruk lukanya dengan geli. Mother Mountain, West Virginia, bawalah aku pulang melalui jalan menuju pedesaan. Virginia Barat, Gunung Ibu, jalan desa, bawa aku pulang. Anak laki-laki dan pemuda itu dengan enggan menyetujui. Mereka mendengarkan lagu itu berulang-ulang, tetapi kemudian dipaksa menyanyikan satu lagu demi satu oleh Bos Goldtooth. Ketika telinga mereka berdarah dan tenggorokan mereka berdarah, Bos Goldtooth akhirnya membiarkan mereka pergi dan mengganti lagunya. Melodi lagu itu bahkan lebih merdu dan lembut. Suara wanita yang sedikit serak itu seperti sinar matahari yang enggan di senja hari. Itu sama sekali berbeda dari lagu country tadi. Bai Xiaolu langsung tertarik padanya. Anak laki-laki itu gelisah dan ingin menanyakan nama lagu itu. Namun, ia menyadari bahwa kota metropolitan bawah tanah itu pasti lebih melestarikan budaya praperang daripada yang ada di permukaan. Sebagai seorang penghuni bawah tanah, ia seharusnya tahu melodi yang menyentuh hati itu. Tidak perlu bertanya, akan menjadi celah jika ia tahu. Bos Goldtooth tampaknya telah membaca pikirannya. Dia mengambil inisiatif dan berkata, lagu ini berjudul Yesterday on Cemor.
Lagu ini juga sangat bagus. Apakah kamu pernah mendengarnya di kota bawah tanah? Saya memiliki. Seperti yang diharapkannya, Wan Changhai berkata, lagu-lagu klasik Inggris ini telah diajarkan di sekolah-sekolah, aliansi, kami, tetapi semuanya adalah lagu-lagu dari beberapa dekade lalu. Tidak banyak orang saat ini. Dia berhenti berbicara pada waktunya. Bai Xiaolu juga tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya berjongkok di tengah-tengah senjata dan amunisi di kursi belakang dan mendengarkan musik hangat dari beberapa dekade lalu. Saat saya masih muda, saya suka mendengarkan radio. Menunggu lagu favoritku. Betapa nikmatnya bernyanyi sambil mendengarkan. Betapa bahagianya masa lalu. Dalam sekejap mata, benda itu menghilang. Tidak diketahui di mana benda itu hilang. Dan sekarang mereka muncul kembali. Lagu lama kesayanganku, bagaikan reuni teman lama yang telah lama hilang. Setiap melodi dan setiap nada masih bersinar. Setiap suku kata yang mempesona terdengar lagi. Betapa indahnya bernyanyi tentang masa lalu. Dia menghancurkan hatinya dan menangis terseduh-seduh. Sama seperti sebelumnya, muncul kembali kemarin. Bai Xiaolu bernyanyi dengan suara rendah. Awalnya, dia tergagap dan hanya bisa bersenandung, tetapi ketika dia mencapai Yesterday on Cemor, dia sudah mampu mengikuti irama dan merasakan kehangatan, penyesalan, dan harapan yang terkandung dalam lagu tersebut. Sebelum perang nuklir, tempat ini dulunya adalah perkebunan dengan kebun anggur dan kebun buah terbaik. Puluhan kilang anggur menghasilkan anggur terbaik di dunia. Bos gigi emas meletakkan lengannya di jendela dan menyilangkan kakinya dengan nyaman. Dia menyipitkan mata merahnya dan melihat pasir, gurun, dan puing-puing medan perang di luar jendela. Kemudian, entah mengapa, dia berkata kepada kedua setan kecil itu, pada saat itu, ketika buahnya matang, tempat ini akan berubah menjadi tanah yang berwarna-warni seperti lukisan cat minyak dengan segala macam wewangian yang menawan. Orang luar akan mabuk jika mereka tidak minum. Apel, pir, tebu, jagung, tomat, kentang, apapun yang dapat Anda pikirkan dan apapun yang tidak dapat Anda pikirkan dapat digunakan untuk membuat anggur. Tentu saja, anggur terbaik adalah anggur murni. Tahukah Anda cara membuat anggur pada masa itu? Sang penguasa gurun berbalik dan menatap Bai Xiaolu. Bai Xiaolu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, aku tidak tahu. Anggur sudah lama tidak tumbuh di padang pasir. Atau lebih tepatnya, Bai Xiaolu belum pernah melihat anggur asli sejak ia datang ke dunia ini. Kadang-kadang, ia menemukan beberapa anggur liar di dekat semak berduri, tetapi ternyata rasanya pahit dan tidak enak. Kami, orang-orang memanen anggur merah, ungu, harum, dan manis selalu menuangkannya ke kolam anggur yang besar. Kemudian, gadis-gadis lokal yang paling cantik akan melepas sepatu dan kaus kaki mereka, melompat ke dalam kolam, dan menginjak-injak anggur hingga menjadi jus dengan kaki mereka. Ini adalah jus anggur terbaik. Pemimpin klan gigi emas terkekeh dan berkata, percayalah. Anggur yang diseduh dari eksploitasi semacam itu adalah hal yang paling lezat di dunia. Gadis-gadis itu juga memiliki kaki terindah di dunia. Mereka adalah gadis-gadis terbaik yang dapat Anda temukan di dunia. Mereka berharga segalanya, sungguh, segalanya, untuk mendapatkannya dan melindunginya. Lihat, itu sisa-sisa kilang anggur paling terkenal saat itu. Apakah kau melihat tong kayu besar itu? Bai Xiaolu dan Wan Changhai melihat keluar jendela bersama. Yang dilihatnya hanyalah pasir merah, tank-tank yang meleleh, tank-tank infanteri yang bengkok, armor-armor listrik yang rusak, dan tulang-tulang yang bergoyang. Namun, di bawah cahaya matahari terbenam yang berwarna merah darah, garis kabur tampak muncul di kedalaman badai pasir. Ada juga tong kayu besar yang tingginya 7 hingga 8 meter. Tentu saja, tidak mungkin itu benar-benar tong kayu. Itu mungkin sesuatu seperti lumbung. Itu dikemas dalam bentuk tong kayu dan menjadi ciri khas kilang anggur tersebut. Saat itu, gadis-gadis itu berada di depan kilang anggur, berpegangan tangan dan menginjak jus anggur. Mereka tertawa saat menginjak jus anggur. Kadang-kadang, mereka bahkan bernyanyi. Cari tahu kami. Saya ingat ada seorang gadis yang bisa menyanyikan banyak lagu, termasuk lagu-lagu lama yang sudah ketinggalan zaman saat itu. Lagu-lagu yang hanya bisa dinyanyikan oleh ayah-ayah generasi kami, seperti Take Me Home, Country Road, atau Yesterday on Cemor, dia bisa menyanyikan semuanya. Dia juga suka menyanyikannya. Semua pemuda tergila-gila padanya. Bos gigi emas mendesah pelan dan membenamkan kepalanya di bantal. Dia bergumam, semuanya sudah berakhir. Hari-hari yang menyenangkan sudah berlalu. Anggur, musik, dan gadis-gadis. Kemerahan di dalam mata buatan itu mengembang dan menyusut, agak berkedip. Suara berderit bergema jauh di dalam tengkorak pemimpin klan gigi emas, seolah-olah pita kuno sedang diputar ulang. Bai Xiaolu menatap badai pasir di luar jendela, kilang anggur yang rusak, dan tong-tong kayu yang rusak. Ia belum pernah melihat anggur dan buah-buahan lain yang dibicarakan oleh bos gigi emas, ia juga belum pernah melihat gadis-gadis baik dengan gigi seputih salju, rambut kemasan, dan kulit sehalus madu. Tetapi dia bisa membayangkan, dia memikirkan saudara perempuannya. Jika saja tidak ada perang. Jika tidak ada perang, tidak ada radiasi, tidak ada hujan asam, tidak ada binatang mutan, dan tidak ada bandit, dan jika tempat ini masih berupa ladang pertanian yang subur dan tak terbatas, mungkin adiknya akan menjadi gadis tercantik di dunia, melompat-lompat di atas anggur manis, tertawa, dan bernyanyi dengan bebas. Dia sangat suka bernyanyi sehingga dia seperti burung lark dalam dongeng. Tidak seperti sekarang, di mana ia demam setiap hari dan bahkan tidak bisa berjalan saat ia lemah. Bahkan nyanyiannya berubah menjadi erangan tertahan. Jika kemarin benar-benar terjadi lagi, Bai Xiaolu memejamkan matanya. Ilusi indah muncul di kelopak matanya yang bengkak. Anak laki-laki itu menahan air matanya dan bergumam, itu akan jauh lebih baik.
Apa katamu? Bos gigi emas berkata, nak, apa maksudmu dengan betapa baiknya? Saya katakan, andai saja waktu dapat diputar kembali dan hari kemarin dapat diputar ulang. Entah mengapa, Bai Xiaolu merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jika demikian, mungkin kita bisa menghentikan perang termonuklir dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bos Goldtooth adalah yang pertama tertawa. Anak nakal yang naif, apakah menurutmu, senjata nuklir, telah mengubah dunia? Selama kita dapat kembali ke masa lalu dan menghentikan perang termonuklir total, semuanya akan baik-baik saja. Bai Xiaolu linglung sejenak. Bukankah begitu? Tidak. Senjata nuklir dibuat dan dikendalikan oleh manusia, kata Bos Goldtooth dengan santai. Karena itu, bukan senjata nuklir yang akan menghancurkan segalanya, melainkan manusia itu sendiri. Ada 10.000 cara agar manusia dapat menghancurkan diri mereka sendiri. Bahkan jika Anda dapat kembali ke masa lalu dan memperbaiki satu kesalahan mereka, bagaimana Anda akan memperbaiki 9.999 kesalahan lainnya? Dengan baik, Bai Xiaolu tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dorongan dalam hatinya semakin kuat dan kuat. Dia berkata dengan keras kepala, karena kita bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki satu kesalahan, tentu saja, kita bisa mengulanginya 10.000 kali. Kita bisa memperbaiki 10.000 kesalahan dan mengubah padang pasir kembali menjadi pertanian yang makmur. Bos gigi emas tersenyum dan berhenti berbicara. Wan Zhanghai pun tertawa. Ia menundukkan kepala dan berkonsentrasi pada kemudinya. Bai Xiaolu tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa bahwa dirinya juga sedang berdebat, dan terlalu malu untuk berbicara lagi. Ia berjongkok dan mendengarkan musik itu dengan sepenuh hati. Untuk sesaat, tak seorang pun mengatakan apapun. Hanya melodi klasik emas cerah yang terus bergema. Melihat kembali masa lalu, bagaimana mungkin seseorang tidak merasa sedih jika ia tidak kembali setelah bersenang-senang? Semuanya telah hilang. Aku akan bernyanyi untuk mereka. Aku harus mengingat setiap baris lagu cinta itu. Melodi yang akrab itu masih menggerakkan hatiku. Penghalang waktu menghilang tanpa jejak. Setiap melodi dan setiap nada masih bersinar. Betapa indahnya mendengar setiap suku kata yang mempesona lagi. Kenangan yang terindah kembali padanya. Beberapa di antaranya bahkan membuatku menangis, seperti sebelumnya. Kemarin, mereka muncul lagi. Bab 3286, tanpa judul. Mereka melaju ke utara selama 3 hari dan perlahan-lahan memasuki kedalaman, Northern Wastelen. Untungnya, mereka belum dikepung atau diblokir. Dibandingkan dengan daerah yang sedikit berpenduduk di tengah-tengah Furious Blood Wastelen, tempat ini jauh lebih sunyi dan sunyi setelah akhir dunia. Diterangi oleh kabut yang kusam, tebal, dan berwarna-warni, pasir dan batu yang menempel pada tangki dan tangki yang meleleh membentuk patung-patung yang mengancam. Benteng-benteng bawah tanah yang runtuh membentuk cekungan hitam pekat, belum lagi meriam penjaga, menara senjata otomatis, kumparan badai magnetik, dan menara prismatik yang masih berfungsi setelah disapu oleh radiasi dan ledakan. Perangkap mematikan ada di mana-mana. Mayat para petualang yang tak terhitung jumlahnya dan puing-puing kendaraan diam-diam menceritakan kengerian tanah tak bertuan. Hanya penguasa gurun seperti Bos Goldtooth, yang telah berjuang di pasir yang berdarah selama lebih dari 10 tahun atau bahkan sepanjang hidupnya, yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengendarai kendaraan off-road ke daerah tak berpenghuni bersama 2 orang anak. Selama 2 hari berikutnya, Bos Gigi Emas berpura-pura tidak puas dengan keterampilan mengemudi Bai Xiaolu. Dia terutama meminta Wan Zhanghai untuk mengemudi, tetapi dia meminta Bai Xiaolu untuk meringkuk di kursi belakang dan fokus pada pelatihan catatan Yuri. Dari semua teknik untuk memanfaatkan kekuatan hati, hipnosis bukanlah teknik yang terlalu sulit. Lagi pula, orang biasa tanpa kekuatan super pun bisa menjadi ahli hipnotis. Kakaknya memahaminya dengan sangat cepat. Bahkan Bai Xiaolu pun telah mempelajari 1 atau 2 hal tentangnya. Namun, dia tidak berhenti sama sekali selama perjalanannya. Dia tidak punya waktu untuk berduaan dengan Wan Zhanghai dan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. 3 hari kemudian, kesempatan itu akhirnya datang. Di langit di belakang mereka, beberapa bintik hitam melayang di bawah awan kelabu gelap. Itu adalah elang hasil mutasi dari geng burung Nasar. Ia memiliki penglihatan yang sangat baik dan dapat berkomunikasi dengan tuannya melalui telepati. Dalam banyak kasus, ia bahkan lebih berguna daripada pesawat pengintai tanpa awak. Geng Kalajengking dan geng burung Nasar sebenarnya sangat waspada terhadap Bos Gigi Emas sehingga mereka tidak akan melepaskannya meskipun dia telah memasuki wilayah tak bertuan. Seolah-olah mereka ingin melihatnya hidup atau mati. Dengan pengintaian musuh di langit, mereka hanya bisa memilih untuk maju di malam hari. Pada siang hari, mereka akan mengendarai kendaraan off-road ke cekungan bukit pasir dan menyamarkannya dengan kanvas kamuflase gurun. Kebetulan, mereka telah melakukan perjalanan siang dan malam selama 3 hari. Kekuatan fisik dan mental mereka telah mencapai batasnya. Sudah waktunya untuk beristirahat dengan baik. Bos Goldtooth telah mengambil alih kendaraan off-road itu sendirian. Semua senjata, amunisi, dan aset ada bersamanya. Bai Xiaolu dan Wan Zhanghai, di sisi lain, meringkuk di tenda kamuflase gurun tidak jauh dari kendaraan. Lagi pula, tidak ada senjata, transportasi, atau perbekalan. Mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka berdua menjulurkan leher dan menajamkan telinga. Tak lama kemudian, mereka mendengar dengkuran keras dari Bos Goldtooth dari SUV. Dengkuran itu tidak berhenti selama 3 menit penuh. Intervalnya sangat teratur. Anak laki-laki dan pemuda itu saling berpandangan. Tiba-tiba, Wan Zhanghai mencengkeram kerah baju Bai Xiaolu dengan ekspresi yang sangat mengerikan. Berbicara, Wan Zhanghai hampir menggigit telinga Bai Xiaolu. Apa yang ditanyakan Bos Gigi Emas kepadamu saat kamu menjahit lukanya?
Apakah kamu mengatakan sesuatu padanya? Tidak. Berpura-pura setengah panik, Bai Xiaolu tergagap. Seperti yang kukatakan, kita adalah teman sekelas di kota bawah tanah. Namamu Wan Zhanghai, dan kau adalah putra direktur laboratorium perusahaan air bersih Gold Mountain. Itu saja. Benarkah begitu? Wan Zhanghai menyipitkan matanya dan menatap Bai Xiaolu, mencoba menemukan celah di wajahnya. Bai Xiaolu telah berlatih dengan kakaknya selama 2 hari. Wan Zhanghai tidak akan bisa mengetahuinya dengan mudah. Hehe, Wan Zhanghai menatapnya lama sebelum berkata dengan kesal, aku bisa melihat ada yang salah dengan sikapmu selama 2 hari terakhir. Kamu bernyanyi bersamanya dan membantunya mengganti obatnya setiap hari. Jangan bilang kamu menerima bantuan kecilnya. Kamu tidak tertipu olehnya, kan? Biar ku beritahu sesuatu. Bersikaplah jernih dengan kepalamu. Dia adalah iblis, binatang yang paling hina, dan tidak berperi kemanusiaan. Jika perlu, dia akan membunuhmu dan meminum darahmu, memakan dagingmu, dan menggerogoti tulangmu tanpa berkedip. Apa? Bai Xiaolu pura-pura panik. Kenapa bisa? Kok bisa? Wan Zhanghai mencibir, iblis sama sekali bukan manusia. Mereka hanyalah hewan berkulit manusia. Bahkan, kulit manusia, mereka sangat jelek. Apa yang tidak bisa mereka lakukan? Bahkan jika kamu tidak ingat pelajaran di kelas, kamu seharusnya ingat dengan jelas bagaimana gunung emas baru masuk ke kota, bukan? Bos gigi emas adalah pelakunya. Bai Xiaolu terdiam. Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa lolos selama Anda melakukan apapun yang dikatakannya, itu adalah sindrom Stockholm yang khas, atau ketergantungan dan kepercayaan korban kepada penjahat. Wan Zhanghai berkata dengan dingin, jangan konyol. Saat ini, kita berdua masih berharga. Karena itu, dia membawa kita bersamanya karena kebaikan. Begitu dia mencapai tujuannya, tidak akan ada yang tersisa dari kita. Tolong jelaskan ini. Bos gigi emas adalah musuh, dan kita berada di pihak yang sama. Kita adalah rekan senegara dan satu bangsa. Apakah Anda melihat Citibank di dada dan lengan baju Bos Goldtooth? Pernahkah Anda mendengar teriakan perang geng Citibank? Memang benar bahwa dia bukan sekadar iblis. Saya sangat meragukan bahwa dia memiliki latar belakang seorang prajurit biasa Amerika Serikat dan juga salah satu pasukan khusus paling elit. Apakah kau mengerti sekarang? Dia dulunya adalah seorang prajurit elit Amerika Serikat, dan Amerika Serikat adalah pihak yang bertanggung jawab atas perang termonuklir sialan itu. Itu adalah eksistensi yang jahat. Meskipun kerajaan City telah runtuh dan aliansi telah dikalahkan oleh kita, sisa-sisa kerajaan City seperti bos gigi emas jelas belum menyerah. Mereka masih bermimpi untuk membiarkan City yang haus darah terbang di langit lagi suatu hari nanti. Jika mereka mendapatkan teknologi pembersih air yang canggih, konsekuensinya akan mengerikan. Ras iblis adalah musuh, begitu pula kerajaan City. Karena itu, bos gigi emas adalah musuh ganda. Lihat mataku. Kita berdua memiliki sepasang mata hitam. Kita adalah saudara sedarah dan sebangsa yang tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Kau harus mendengarkanku. Kau harus berdiri di pihakku agar memiliki harapan untuk bertahan hidup. Bahkan jika kau harus mati, kau tidak boleh kehilangan teknologi pembersihan air yang canggih karena kontrak. Kau mengerti? Kegilaan dan kegigihan di mata Wan Zhanghai mengejutkan Bai Xiaolu. Dia mengangguk tanpa sadar. Dia ragu-ragu, kalau tidak malu, apakah dia harus menghipnotis Bos Goldtooth dan membantunya mendapatkan kata sandinya? Mari kita cari tahu kata sandinya dulu. Mata anak ini berkedip-kedip. Aku tidak percaya semua yang dikatakannya. Saudaranya berkata, ketika kata sandi sudah di tangan kita, kita akan mengambil inisiatif. Kita akan memutuskan apakah akan memberikannya kepada aliansi, atau kontrak, atau apakah ada pilihan ketiga. Saudaranya ada benarnya. Bai Xiaolu menenangkan dirinya dan berpura-pura tercerahkan. Dia menggigit bibirnya dan berkata, tentu saja, aku akan mendengarkan Saudara Wan. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Syukurlah, Saudara Wan mengingatkanku. Kalau tidak, aku akan tertipu oleh iblis. Saudara Wan, ceritakan lebih banyak tentang kebrutalan ras iblis, kalau besok aku tertipu lagi olehnya. Kilatan kabur muncul di mata Bai Xiaolu saat dia berbicara. Wan Zhanghai tertegun sejenak. Otot-otot wajahnya sedikit mengendur saat dia bergumam, baiklah. Aku akan memberitahumu. Dia mulai berbicara dan banyak berbicara. Di bawah hipnotis dan bimbingan Bai Xiaolu, dia tidak hanya berbicara tentang kengerian ras iblis, dia juga berbicara tentang kehidupan sehari-hari di kota metropolitan bawah tanah dan memberitahu Bai Xiaolu betapa boros, megah, dan borosnya kehidupan seorang remaja yang normal, biasa-biasa saja. Menyediakan sumber daya bagi seorang remaja bawah tanah selama 1 hari sudah cukup bagi 10 anak ras iblis untuk hidup seminggu penuh. Mungkin, setan-setan itu bukanlah manusia. Kalau tidak, sulit untuk membayangkan bahwa manusia yang sama memiliki nasib yang berbeda. Namun, pelatihan Bai Xiaolu dalam hipnotisme tidak cukup baik, dan dia juga tidak siap untuk masalah bimbingan. Setelah berbicara cukup lama, cukup sulit baginya untuk mengubah topik pembicaraan ke kata sandi teknologi pemurnian air tingkat lanjut. Tidak perlu tergesa-gesa. Paling tidak, percobaan hari ini membuktikan bahwa hipnotisme memang efektif dan membuktikan bakat Bai Xiaolu dan saudaranya dalam melatih kekuatan mental. Itu sudah cukup. Setengah jam kemudian, anak laki-laki dan pemuda itu tertidur. Perjalanan itu berbahaya dan bergelombang. Mereka benar-benar kelelahan. Sebelum ditelan kegelapan, Bai Xiaolu akan mendengar alunan lagu, kemunculan kembali kemarin lagi. Ia melihat adiknya yang sehat tertawa seperti lonceng perak saat ia bermandikan sinar matahari di atas bukit anggur. Anak laki-laki itu tidur nyenyak dan tidak bermimpi selama 3-4 jam. Baru pada malam hari,
Ketika Bos Gold Teeth mulai memperbaiki kendaraan off-road dan menyalakan mesinnya, ia mendapat mimpi yang bukan mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Aneh dan buruk rupa, membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak, itu bukan peringatan dari Vulture yang didengarnya di badai pasir beberapa hari lalu, melainkan dari miliaran tahun kemudian. Itu adalah burung nasar. Itu adalah burung nasar yang memiliki sepasang mata besar dan berair dan berusaha terlihat lucu meskipun penampilannya menyedihkan. Melindungi Vulture adalah tugas semua orang. Melindungi Vulture adalah tugas semua orang. Melindungi Vulture adalah tugas semua orang. Anak lelaki itu seakan-akan mendengar burung nasar itu, yang berpura-pura lucu, berteriak sementara burung itu menari-nari dalam lingkaran yang lucu. Bai Xiaolu langsung terbangun ketakutan dan berteriak. Ada apa? Bos Goldtooth dan Wan Zhanghai keduanya terkejut. Tidak, tidak ada apa-apa. Dada Bai Xiaolu naik turun, dan napasnya terengah-engah. Ia merasakan keringat dingin muncul di dada dan punggungnya. Ia sangat jijik hingga ingin muntah. Sepertinya aku mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Pemimpin klan gigi emas mengerutkan kening, mungkin karena dia takut ada yang salah dengan pelatihan anak laki-laki itu. Bai Xiaolu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia bingung. Saya lupa. Bai Xiaolu menatap lautan bintang yang dalam dan cemerlang melalui celah-celah awan timah yang pecah dengan linglung. Dia benar-benar melupakannya. Mungkin butuh waktu yang sangat lama sebelum dia mengingatnya. Bab 3287. Setelah perjalanan semalam, mereka berhasil melewati pedalaman Northern Wastelands. Meskipun mereka menghadapi beberapa situasi berbahaya di sepanjang jalan, seperti sabuk pasir hisap yang tidak tercatat di peta, zona radiasi super, zona polusi kabut beracun, dan beberapa serangan cacing pasir, semuanya diselesaikan oleh Bos Goldtooth yang berpengalaman tanpa banyak kesulitan. Malam itu gelap dan berawan. Sepertinya tidak ada jejak elang pengintai dari geng burung nasar di belakangnya. Mungkin geng kalajengking dan geng burung nasar terlalu takut dengan gurun terpencil utara untuk datang ke tempat seperti itu. Menurut Bos Goldtooth, dengan kecepatan mereka saat ini, mereka hanya butuh 1 hari 1 malam untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun ia tidak mengatakan di mana tepatnya tujuannya, masih ada harapan dilihat dari wajahnya yang percaya diri. Namun keberuntungan ada batasnya. Di tempat seperti Furious Blood Wasteland, kegembiraan berubah menjadi kesedihan, adalah norma untuk bertahan hidup. Saat fajar hampir menyingsing, awan-awan di langit kembali mengeluarkan warna merah suram. Mereka hendak mencari tempat untuk beristirahat ketika mendengar suara mendesis di padang pasir tak jauh dari sana. Tak lama kemudian, 2 benda berwarna abu-abu keperakan merangkak keluar dari pasir dan batu dan menjulurkan kaki-kaki mereka yang panjang dan tajam dari tubuh oval mereka ke arah SUV dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah mereka adalah 2 laba-laba mekanis raksasa. Robot yang mengerikan. Wajah mereka semua menjadi sangat pucat. Robot teroris adalah unit khusus yang dikembangkan oleh aliansi berdasarkan teknologi kiamat. Mereka adalah mesin perang otonom mini yang terkenal karena kelincahan dan kelincahannya. Mereka memiliki penginderaan inframerah, penginderaan optik, penginderaan gelombang suara, dan mode penargetan lainnya, yang dirancang untuk menyerang tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan musuh lainnya. Meskipun tidak membawa senjata jarak jauh, robot ini membawa bom magnetik yang kuat di dalamnya. Begitu robot ini merangkak ke kolong tank atau kendaraan lapis baja musuh, robot ini akan musnah bersama musuh. Merupakan transaksi yang sangat menguntungkan untuk menukar robot teroris dengan tank tempur utama. Tentu saja, jika musuh tidak memiliki kendaraan atau baju besi pelat, dan hanya ada prajurit tunggal, robot-robot yang mengerikan itu tidak akan keberatan mencabik-cabik prajurit tersebut dengan kaki-kaki mereka yang tajam. Selama perang panjang antara aliansi dan asosiasi, banyak sekali robot otomatis yang menakutkan telah dikerahkan di darat. Jika tidak ada musuh di dekatnya, mereka akan memasuki kondisi hibernasi secara otomatis dan bahkan menyerap energi matahari dan radiasi untuk mengisi ulang baterai mereka. Oleh karena itu, mereka dapat tetap siaga selama 5 hingga 10 tahun. Ketika suara mesin terdeteksi, mereka akan segera bangun dan melancarkan serangan tanpa ampun. Robot teroris adalah musuh terakhir yang ingin mereka hadapi saat ini. Lagi pula, mereka ada 2 laba-laba mekanik berkaki 4 berwarna perak mendekat ke kendaraan off-road. Dalam sekejap mata, jarak antara kedua pihak hanya ratusan meter. Brengsek, Bos Gigi Emas meludah dengan keras dan mendorong Wan Zhanghai ke kursi pengemudi. Tetap tenang, atau kita semua akan mati. Tubuhnya mirip babi hutan dan badak, tetapi sekarang, dia lincah seperti monyet. Dia merangkak ke kursi belakang dan membuka sekat serta terpal di bagian belakang kendaraan off-road, memperlihatkan senapan mesin yang terpasang di rel penembakan. Anak, Bos Gigi Emas meraung ke arah Bai Xiaolu lagi, pegang ikat pinggangnya untukku. Kedua robot mengerikan itu terbagi menjadi 2 kelompok dan mengelilinginya dari kedua sisi, menggambar 2 lengkungan berbahaya saat mereka semakin mendekat. Ledakan, 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 senapan mesin Bos Goldtooth membuka mulutnya. Hentakan yang kuat menyebabkan semua luka di tubuhnya yang baru saja membentuk koreng meledak. Darah yang melengking menyembur keluar seperti asap yang berterbangan akibat peluru di pasir, berubah menjadi dinding pasir yang saling terhubung. Namun, kelincahan robot yang menakutkan itu jauh di luar imajinasi mereka. Rentetan serangan Bos Goldtooth hanya menunda serangan robot yang menakutkan di sebelah kiri. Meskipun salah satu kakinya patah, itu tidak menghentikannya untuk terhuyung ke depan dengan 3 kaki lainnya. Kecepatannya hanya sedikit melambat. Ganti sabuk amunisi. Tak lama kemudian, peluru penembus baju sirah Bos Goldtooth habis, dan dia meraung ke arah Bai Xiaolu. Tapi, di sebelah kanan, Bai Xiaolu sangat khawatir. Ganti sabuk amunisi. Bos Gigi Emas meraung. Retakan.
Ketika sabuk amunisi baru sudah terpasang, Bos Gold Tooth bahkan tidak repot-repot melihat robot mengerikan di sebelah kanan. Dia terus menghujani robot berkaki 3 di sebelah kiri dengan peluru yang menembus baja. Bagaimanapun, robot mengerikan ini sudah terluka dan kelincahannya sedikit menurun. Akhirnya, setelah beberapa detik, Bos Gold Tooth telah menguncinya sepenuhnya. Garis tembak senapan mesin itu seperti cambuk berduri, menyedotnya dengan kuat. Dalam sekejap mata, robot itu penuh dengan lubang, dan 3 kaki yang tersisa semuanya patah. Boom! Robot itu meledak di tempat. Namun, akibatnya, robot mengerikan di sebelah kanan hanya berjarak 30 meter dari mereka. Mendesis, robot yang mengerikan itu melompat tinggi ke udara dan melancarkan serangan mematikan ke arah mereka. Pergi ke kiri dan bunuh dia. Pemimpin geng gigi emas itu meraung keras. Ia mengambil botol bahan bakar terkompresi dari penyembur api yang tersebar di bagian belakang kereta dan melemparkannya ke udara. Wan Zhanghai berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kendaraannya. Kendaraan off-road itu berputar hampir 360 derajat, tetapi tidak ada tanda-tanda akan menabrak. Tampaknya keterampilan mengemudi Wan Zhanghai tidak sesederhana keterampilan seorang pemula. Virginia Barat, Gunung Ibu. Bos gigi emas membuang senapan mesin yang terbakar itu dan menyilangkan lengannya di belakang punggungnya. Dia mengeluarkan 2 pistol kuning dari pinggangnya dan menyeringai mengerikan. Bawa aku pulang melalui jalan menuju pedesaan. Bang 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 bang. Botol bahan bakar terkompresi dari penyembur api itu membentuk lengkungan indah di udara dan mendarat tepat di depan robot yang menakutkan itu, hanya untuk kemudian terkoyak oleh peluru Bos Gold Tooth. Bahan bakar terkompresi di dalam penyembur api itu langsung menguap, mengembang, dan terbakar oleh percikan peluru, berubah menjadi lautan api yang menyilaukan. Suara mendesis robot yang mengerikan itu datang dari lautan api. Meskipun sangat sulit untuk meledakkan monster mekanis seperti itu dengan peluru biasa, komponen sensor mereka adalah titik lemah mereka. Di bawah suhu yang sangat tinggi, komponen sensor sangat mungkin rusak, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk mencari musuh. Jika mereka beruntung, mereka dapat meledakkan bom magnetik yang mereka bawa dengan suhu tinggi terlebih dahulu dan menghancurkannya sepenuhnya. Dada, meskipun robot mengerikan itu tidak meledak sendiri, ia tetap terbakar menjadi tumpukan abu hitam. Ia jatuh tak berdaya dari langit dan meringkuk di pasir. Yai, pemimpin bergigi emas itu menyeringai. Ia melambaikan pistol emasnya dan menaruhnya kembali ke pinggangnya. Maga. Tetapi saat itu, Wan Zhanghai berteriak. Kendaraan off-road itu tampaknya telah menabrak dinding tak terlihat dan berhenti. Bos Gold Tooth dan Bai Xiaolu keduanya jatuh ke tanah. Robot mengerikan ketiga telah merangkak keluar kurang dari 50 meter di depan mereka. Ternyata, regu pemburu itu terdiri dari 3 robot yang mengerikan. 2 robot terakhir hanyalah umpan, dan robot yang memimpin adalah penyerang yang benar-benar mematikan. Mendesis. Jaraknya terlalu pendek. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan mengemudi Wan Zhanghai, dia masih remaja yang belum dewasa. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Dia hanya bisa menyaksikan robot mengerikan ketiga merangkak di bawah SUV. Kendaraan off-road itu langsung bergetar hebat bagaikan orang mabuk. 5 detik. Ambil aset dan senjata yang diperlukan dan tinggalkan kendaraan. Bos gigi emas menggertakkan giginya. Robot yang mengerikan itu terikat erat pada bagian kolongnya. Kecuali jika pabrik perawatan canggih muncul di hadapan mereka saat ini, bahkan dewa pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Mereka punya waktu paling lama 5 detik sebelum meledak. Pada saat ini, mereka bertiga tidak punya waktu untuk memikirkan ke tangan siapa senjata api dan amunisi itu jatuh. Mereka secara acak mengambil tas yang paling dekat dengan mereka, mengambil keputusan, dan melompat turun. Untungnya, Wan Zhanghai telah mengurangi kecepatan kendaraan seminimal mungkin, dan di luar ada pasir lembut. Tidak ada yang terluka. Bai Xiaolu baru saja mendarat di tanah ketika dia mendengar ledakan memekakkan telinga di belakangnya. Ledakan itu membuatnya terjatuh, dan dia tidak bisa bernapas selama setengah menit. Ketika akhirnya darah yang mengalir deras di otak dan dadanya mulai tenang, dia mendengar serangkaian suara tembakan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa wajahnya pucat. Kendaraan off-road mereka dan sejumlah besar perbekalan telah hancur bersama dengan robot mengerikan ketiga. Namun, robot mengerikan kedua yang terbakar oleh api tidak sepenuhnya hancur. Ia menyeret anggota tubuhnya yang hitam dan merangkak ke arah mereka seperti monster besi yang cacat. Bos Gold Tooth berdiri di depan, dengan salah satu lututnya di tanah. Dia memegang 2 pistol Gold Python dan menembak dengan tenang, sangat disayangkan bahwa pistol bukanlah senapan mesin, dan peluru pistol biasa juga bukan peluru penembus baja. Sangat sulit bagi mereka untuk menyebabkan kerusakan yang efektif pada robot yang menakutkan itu. Ayo pergi. Pada suatu saat, Wan Zhanghai merangkak ke punggung Bai Xiaolu dan mendorongnya. Kapan kamu akan pergi kalau tidak sekarang? Pergi. Bai Xiaolu tertegun sejenak. Sekarang. Omong kosong. Apakah kau ingin mati bersama bos gigi emas? Tidak. Bai Xiaolu menatap tubuh bos Gold Tooth yang berotot dan buas dengan linglung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa pergi. Ini adalah kedalaman, wilayah terpencil utara. Tanpa bantuan dan transportasi bos Gold Tooth, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Selain itu, jika kita tidak membantu bos Gold Tooth menyingkirkan robot yang menakutkan itu, robot itu mungkin akan menyerang kita satu persatu dan membunuh kita lebih cepat. Wan Zhanghai tertegun sejenak. Cukup adil. Dia menatap anak laki-laki itu dari atas ke bawah seolah-olah dia baru pertama kali bertemu Bai Xiaolu. Bos gigi emas. Bai Xiaolu menggertakkan giginya. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan Wan Zhanghai tentangnya. Menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dia berdiri, mengeluarkan senapan otomatis dari ranselnya, dan bergegas, biarkan aku membantumu.
Paman, Wan Zhanghai memutar matanya dan mengeluarkan senjata dari ranselnya. Dia menyembunyikan pistol di sakunya dan belati di sepatu botnya. Kemudian dia mengambil senapan serbu dan bergegas mendekat. Bertahanlah. Kita di sini. Kita akan berjuang berdampingan dan hidup dan mati bersama. Bam 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 bam. Ketiga gelombang senjata api itu bertabrakan dan dengan paksa menghentikan laju robot yang menakutkan itu. Terutama bagi bos Goldtooth. Setelah menerima senjata api berat dari kedua anak itu, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap dan berubah menjadi menara tetap. Robot yang mengerikan itu dipenuhi bahan bakar dari kepala hingga kaki. Tubuhnya berdesis karena kobaran api, dan kemampuan bertahannya telah sangat berkurang. Bagaimana ia bisa menahan serangan gila dari ketiganya? Setelah kebuntuan selama 10 detik, akhirnya ia meledak dengan ledakan. Huci, huci, huci. Ketiganya jatuh ke tanah. Baru pada saat itulah mereka merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Melihat puing-puing yang terbakar dan penampilan masing-masing yang menyedihkan, mereka tidak bisa menahan tawa. Bab 3288. Lolos dari penyergapan tiga robot yang menakutkan merupakan suatu bentuk keberuntungan. Namun bukan berarti mereka terbebas dari lumpur neraka. Awalnya, kendaraan off-road itu hancur total dan hancur berkeping-keping. Kemudian, banyak aset terbakar habis dalam kobaran api, termasuk air minum padat terkompresi yang paling berharga. Sisa perjalanan hanya dapat diselesaikan dengan berjalan kaki dengan sedikit perbekalan, senjata, dan amunisi. Bagian terburuknya adalah mereka melihat elang berputar-putar di langit selatan. Ketiga robot mengerikan itu meledak satu demi satu. Asap mengepul hingga ratusan meter di langit. Elang itu pasti akan menemukan mereka. Dengan kata lain, geng Kalajengking dan geng burung Nasar telah mengunci lokasi mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka ditemukan. Untungnya, bos Goldtooth menemukan sungai yang kering. Dia tahu medan daerah itu seperti punggung tangannya. Dia memberitahu kedua anak itu bahwa sungai itu mungkin merupakan salah satu sungai terindah di masa lalu. Banyak kilang anggur dan kilang anggur tersebar di kedua sisi sungai. Semua bengkel dan kilang anggur memiliki gudang anggur. Menurut adat setempat, sebagian besar gudang anggur berada di bawah tanah. Untuk menjaga kestabilan suhu dan kelembapan, gudang-gudang tersebut memiliki fasilitas penyegelan dan pengaturan suhu yang baik, bahkan pasokan energi independen. Beberapa gudang anggur bawah tanah yang besar bahkan dapat menampung truk sehingga bahan baku dan produk jadi dapat diangkut dengan mudah. Oleh karena itu, selama mereka cukup beruntung untuk menemukan gudang anggur yang terawat baik di sepanjang sungai kering, mereka akan mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan perbekalan yang cukup atau bahkan kendaraan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bai Xiaolu dan Wan Changhai hanya bisa mengambil tas mereka dan berdoa agar selalu ada jalan keluar. Mereka mengikuti bos Goldtooth perlahan-lahan. Meminta seorang pelancong yang telah berada di kereta selama berhari-hari untuk berjalan kaki tidak diragukan lagi merupakan suatu bentuk siksaan. Selain itu, mereka semua terluka. Luka yang disebabkan oleh robot-robot mengerikan itu masih mengeluarkan darah dan cairan tubuh. Setiap langkah yang mereka ambil membawa rasa sakit yang luar biasa. Bos Gigi Emas dan Bai Xiaolu sama-sama iblis. Mereka terbiasa dengan rasa sakit fisik dan mental. Namun, Wan Zhanghai, seorang pemuda yang telah menjalani kehidupan yang nyaman di dunia bawah tanah, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bai Xiaolu diam-diam terkesan. Tentu saja, dia tidak melupakan identitasnya. Dia sengaja mengerang karena tidak dapat menahannya lagi. Sesekali, dia menyeret kakinya dan meminta bantuan dari Wan Zhanghai. Akhirnya, dia menjauh dari bos Goldtooth dan mengambil kesempatan untuk menguji kata sandi teknologi pembersih air mutakhir dengan kekuatan hatinya. Setelah pertarungan sengit melawan robot-robot menakutkan, Wan Changhai dan Bai Xiaolu tampak semakin dekat satu sama lain. Tetapi rahasia yang menyangkut hidupnya tidak dapat dibocorkan dengan mudah. Akan tetapi, kecuali kata sandinya, Wan Zhanghai menceritakan semuanya kepada Bai Xiaolu, yang mengetahui latar belakang dan kepribadian remaja bawah tanah itu seperti punggung tangannya. Setelah berjalan lebih dari setengah hari, mereka tiba di hutan batu yang sangat lapuk. Kekuatan fisik dan mental mereka akhirnya mencapai batasnya. Mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Bos Gigi Emas memberi isyarat kepada Bai Xiaolu secara diam-diam. Bai Xiaolu mendengarkannya dengan patuh dan menghipnotis Wan Zhanghai hingga tertidur. Sebenarnya, tidak perlu menghipnotisnya sama sekali. Wan Zhanghai sudah hampir pingsan. Dia bisa tertidur hanya dengan meniupnya. Tanpa campur tangan dari Samudra Wanzang, Bai Xiaolu melaporkan informasi yang didapatnya dari hipnosis kepada Bos Gigi Emas. Tentu saja, mereka juga tidak bisa berhenti berkelahi. Mereka harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memoleskan obat anti radang, mengganti perban, dan membalut luka Bos Goldtooth. Bos Goldtooth adalah satu-satunya andalan mereka saat geng Kalajengking dan geng burung Nasar mengejar mereka. Itu memang mengerikan. Luka Bos Goldtooth telah robek parah di pagi hari, dan puluhan pecahan telah tertanam dalam ledakan robot yang mengerikan itu. Dia juga telah membawa sebagian besar beban dan berjalan jauh. Namun sekarang, tunas daging baru telah tumbuh dari luka-lukanya dan saling terkait, hampir tidak memengaruhi gerakannya. Apakah dia masih manusia? Benar, dia bukan manusia sejak awal. Seperti Bai Xiaolu, dia adalah iblis. Sambil mendengarkan laporan Bai Xiaolu dengan tenang, pemimpin persaudaraan gigi emas itu batuk darah hitam, yang mungkin merupakan satu-satunya hal yang dapat membuktikan bahwa dia terluka parah. Bai Xiaolu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ada lagi, bos gigi emas dengan tajam menangkap keraguan dan kegelisahannya. Dengan baik, mengabaikan bujukan kakaknya, Bai Xiaolu menggigit bibirnya dan bertanya, apakah dugaan Wan Zhanghai benar? Apakah kau benar-benar seorang prajurit elit Amerika Serikat yang masih mencintai negaramu dan ingin mengembalikan kejayaannya?
Anak lelaki itu menunjuk logo di dada sang penguasa padang pasir, tanah berlumuran darah. Bos gigi emas tercengang sejenak. Dia menyeringai. Apakah ini penting? Aku tidak tahu. Bai Xiaolu menundukkan kepalanya dan menatap kakinya. Kontrak berbohong kepadamu dan menyebabkan geng kota dan gunung emas baru menderita kerugian besar. Namun, kamu masih mengirimkan teknologi pemurnian air canggih ke kontrak. Apakah itu akan mengarah pada peningkatan kemampuan, kontrak, dan kekalahan total aliansi? Aku tidak tahu kalau kamu begitu peduli dengan keselamatan aliansi. Apakah kamu juga aliansi? Bai Xiaolu terdiam sesaat. Tentu saja, dia tahu bahwa bos gigi emas sedang mengejeknya. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi sekutu? Dia bukan manusia, dia iblis. Keduanya terdiam cukup lama bagi Bai Xiaolu untuk percaya bahwa bos gigi emas tidak akan menjawab pertanyaannya secara langsung. Kemudian, penguasa gurun itu bersandar pada pilar batu yang penuh lubang dan menatap bendera merah di dada dan lengannya. Cari tahu siapa kami. Dia berkata dengan muram, ya. Dahulu kala, aku bertempur di bawah bendera. Aku adalah seorang elit, Navy Sail Rider. Saat itu saya percaya pada bendera dan negara. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa itu adalah negara di puncak gunung, mercusuar dan harapan, dan bahwa lelaki itu dapat membuatnya lebih hebat lagi. Hehe, saya bersedia membela dan percaya dengan nyawa saya. Namun, seperti yang Anda ketahui, perang termonuklir total telah meletus. Perang telah mengubah segalanya hingga tak dapat dikenali lagi, termasuk wajah, tubuh, jiwa, dan keyakinan saya. Perang adalah perang yang mencabik-cabik hal-hal terindah dan menyingkap sisi terburuknya, baik kodrat manusia maupun bangsa. Sekarang, Anda bertanya kepada saya apakah saya masih mencintai negara yang telah meninggal itu. Hehe, pertanyaan yang bagus. Sayang sekali saya tidak tahu jawabannya, karena saya tidak memiliki kualifikasi untuk mencintai negara itu. Apakah Anda mengerti? Di tanah air, saya, hanya 1% orang yang memenuhi syarat untuk mencintainya. Sisanya yang 99% semuanya adalah bidak catur yang dimanipulasi, selir yang diperbudak, menunggu untuk dipanen, menunggu untuk digunakan sebagai umpan meriam. Bidak catur tidak memiliki kualifikasi untuk mencintai pemain, permaisuri pangeran tidak memiliki kualifikasi untuk mencintai cambuk, buah tidak memiliki kualifikasi untuk mencintai sabit, dan umpan meriam tidak memiliki kualifikasi untuk mencintai meriam yang menembakkannya. Suatu bangsa adalah binatang buas yang tak pernah puas. Ia tidak membutuhkan cintamu dan tidak peduli dengan kebencianmu. Ia hanya membutuhkanmu untuk berdiri patuh dan menunggu perintahnya. Pemimpin persaudaraan gigi emas itu batuk, mencibir, dan mengatakan hal-hal yang tidak dimengerti Bai Xiaolu. Kemudian, Bai Xiaolu menunjuk Siti di dada pemimpin bergigi emas itu. Karena kamu tidak lagi mencintai tanah airmu, mengapa kamu masih mengenakan Siti dan meneriakkan, maga? Siti, hehe. Pemimpin bergigi emas itu tersenyum. Tiba-tiba dia merobek kain yang menutupi dadanya dan meludahinya. Saya pernah berjuang di bawah bendera ini demi cinta dan keyakinan. Pemimpin bergigi emas itu berkata, saat ini, saya masih memakainya dan meneriakkan slogan, maga, karena itu akan membuat orang-orang, kontrak, berpikir bahwa saya adalah orang bodoh yang tidak punya harapan dengan pikiran sederhana dan leher merah. Mereka akan memperlakukan saya seperti anjing yang baik dan bahkan kadang-kadang melonggarkan tali kekang. Itu saja. Petik 2, Bai Xiaolu terdiam. Hei, nak, aku akan memberimu beberapa kata nasihat gratis agar kau tidak tertipu oleh orang lain. Bos gigi emas berkata dengan santai, terserah Anda mau atau tidak mau berjuang demi bendera atau kekuatan tertentu. Namun, mereka yang menyebut Anda sebagai rekan senegara sering kali menusuk Anda dari belakang, mereka yang mengibarkan bendera dengan keras adalah mereka yang siap menjualnya, mereka yang meminta Anda mengorbankan semua yang Anda cintai adalah mereka yang akan memanfaatkan atau bahkan menelan pengorbanan Anda. Ingat, kontrak dan sekutu, bendera dan kejayaan hanya milik 1% manusia. Sayang sekali kau adalah iblis, dan yang paling tidak normal. Kau tidak akan pernah menjadi 1%. Jadi, ingatlah identitasmu dan cobalah untuk hidup lebih lama. Kau mengerti? Dipahami. Faktanya, Bai Xiaolu tidak tahu. Atau lebih tepatnya, dia mengetahuinya dengan jelas, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Kemarilah. Melihat wajah anak laki-laki itu yang kesal dan keras kepala, pemimpin Legiun Gigi Emas tiba-tiba menghela napas dan melambaikan tangannya. Katakan padaku apa yang telah kamu pelajari selama beberapa hari terakhir. Jika ada yang tidak kamu mengerti, aku akan menjelaskannya kepadamu. Ada keterampilan lain yang ingin kamu pelajari. Aku akan mengajarkannya kepadamu. Ketika biaya sekolahmu lebih berharga, kamu dapat mengembalikannya kepadaku dengan bunga. Bai Xiaolu tidak menyangka bahwa bos gigi emas akan begitu sopan padanya. Ternyata, itu bukan sekadar kesopanan. Bos Goldtooth telah mengajarkan semua yang diketahuinya. Selama beberapa jam berikutnya, Bos Goldtooth menjelaskan isi catatan Yuri dengan sangat rinci. Itu bukan hanya hipnosis, tetapi juga keterampilan penggunaan, kekuatan hati, bukan hanya teori, tetapi juga pengalaman Bos Goldtooth sendiri dalam pertempuran nyata. Dia bahkan mencoba mengajari Bai Xiaolu jurus pamungkasnya yang terkenal, Legion, atau setidaknya membiarkan Bai Xiaolu memahami misteri Legion. Bai Xiaolu tidak tahu mengapa bos gigi emas melakukan ini. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penguasa Wastelen yang agresif, juga tidak terlihat seperti pria ambisius yang akan menemui ajalnya dengan niat buruk. Dia lebih seperti seseorang yang belum pernah muncul dalam kehidupan Bai Xiaolu sebelumnya. Melihat wajah bos Goldtooth yang kurus namun serius, Bai Xiaolu ingin bertanya tetapi tidak berani.
Dia hanya bisa melebarkan matanya dan menajamkan telinganya, mencoba untuk mengukir setiap kata yang dikatakan Bos Goldtooth ke dalam hatinya. Bos Gigi Emas menunjuk Bai Xiaolu selama hampir 5 jam. Baru ketika kekuatan mental keduanya agak tidak memadai, ajaran yang agak tidak dapat dipercaya itu berakhir untuk sementara. Hei, anak kecil, ketika Bai Xiaolu hendak membangunkan Wan Changhai, Bos Gigi Emas tiba-tiba menghentikannya. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan lembut, hari ini. Terima kasih. Hah, Bai Xiaolu terkejut lagi. Dia melambaikan tangannya tanpa sadar dan tergagap. Itu tidak bisa dihindari. Kita harus membunuh robot-robot yang mengerikan itu, atau kita juga tidak akan selamat. Aku tahu, pemimpin geng gigi emas itu terbatuk dan tersenyum. Senyumnya jelek. Terima kasih. Bab 3289, tanpa judul. Dia akan mati. Kembali ke kantong tidurnya, saudaranya yang tadinya terdiam, tiba-tiba berkata kepada Bai Xiaolu dalam hatinya. Apa? Bai Xiaolu tertegun sejenak. Maksudmu, Bos Gigi Emas? Ya, saudaranya berkata, selama beberapa hari terakhir, saya telah mempelajari kondisi tubuh Bos Goldtooth, termasuk kemampuan pemulihannya yang jauh melampaui batas manusia. Tentu saja, banyak iblis, setelah dirangsang oleh radiasi berlebihan dan gen mereka bermutasi, memiliki kemampuan pemulihan dan pemulihan diri yang luar biasa, belum lagi, orang-orang, yang misterius. Jika, orang-orang, ras iblis adalah Na'vi Sel elit lama, tidak akan aneh jika sesuatu terjadi pada mereka. Namun, para iblis, orang-orang, dan para Na'vi Sel elit harus mematuhi peraturan gurun, tidak dunia. Setiap keuntungan ada harganya. Tidak peduli berapa banyak yang Anda dapatkan, tidak peduli berapa banyak yang Anda kehilangan, Anda tidak akan bisa mendapatkan daging cincang yang tidak sengaja jatuh. Bos Gigi Emas telah berjuang keluar dari situasi putus asa berkali-kali. Tubuhnya penuh luka, tetapi ia dapat pulih dalam waktu setengah hari. Ia telah kehilangan banyak darah dan bahkan organ, tetapi ia masih bisa bertarung, membawa, berlari, dan melompat. Harga seperti apa yang telah ia bayar untuk menerima manfaat yang mengerikan seperti itu? Berapa harganya? Bai Xiaolu menelan ludah dan bertanya dengan susah payah. Saya punya banyak alasan untuk percaya bahwa Bos Gigi Emas mengorbankan hidupnya demi mendapatkan cahaya kehidupan terakhir. Saudaranya berkata, apakah kamu memperhatikan isi antara halaman 47 dan halaman 49 dalam catatan Yuri? Isinya tentang merangsang sel-sel otak dengan tekad yang tak tertandingi dan mengendalikan sekresi berbagai hormon di dalam tubuh untuk menghasilkan hasil yang lebih baik daripada jarum penguat jantung dan obat-obatan yang menggembirakan. Kemampuan penyembuhan diri dan fungsi fisiologis akan meningkat secara signifikan dalam waktu singkat, sehingga prajurit yang terluka parah akan mampu berdiri dan terus berjuang. Rasanya seperti menuangkan sesendok bahan bakar ke api yang hampir padam agar lebih terang dari sebelumnya. Ya, membakar kehidupan. Itulah yang saya rasakan. Bos Gigi Emas membakar hidupnya tanpa mempedulikan hal lain. Ia rela menguras habis semua sel dalam tubuhnya agar tetap normal dan kuat di permukaan. Itu saja. Tetapi bahkan untuk pria berotot seperti dirinya, mustahil baginya untuk mempertahankan kondisi terbakar gila terlalu lama. Ketika dia mengajari kami, kekuatan hati, saya jelas merasakan bahwa gelombang otaknya dan vitalitasnya sedang kacau. Dia bahkan lebih lemah dari kemarin. Kalau terus begini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia pasti sudah mati. Dengan baik, Bai Xiaolu tentu saja percaya pada penilaian kakaknya, tetapi dia tidak mau percaya pada penilaian kakaknya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi meskipun dia dan Bos Gigi Emas hanya saling memanfaatkan, dan Bos Gigi Emas ratusan kali lebih brutal daripada Tuan Ular, dia tidak ingin melihat Bos Gigi Emas mati seperti Tuan Ular. Apakah ada kesalahan? Dia sekuat badak. Dia tidak akan mati semudah itu, kan? Apakah ada perbedaan? Sang saudara tersenyum. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terlalu lelah untuk kembali ke ketangguhan dan dominasimu sebelumnya. Apakah ada perbedaan? Bai Xiaolu segera mengerti apa yang dimaksud kakaknya. Bos Goldtooth adalah penguasa padang pasir dan ahli yang terkenal. Meskipun ia mendapatkan rasa hormat dan ketakutan dari semua orang, ia juga menyimpan dendam dan konflik kepentingan yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan lebih intens daripada kebencian. Dingin sekali di puncak. Mereka adalah dominator atau mayat hidup. Bagi seorang ahli seperti Bos Goldtooth, bahkan melemah 30-50% tidak dapat diterima, belum lagi terluka parah dan kehilangan sebagian besar kekuatannya, yang hanya akan membuatnya menderita seperti di neraka. Tetapi, Bai Xiaolu mengira dia sudah mengetahuinya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia malah semakin bingung. Karena Bos Gigi Emas akan segera mati, apa yang ingin dia lakukan dengan membawa kita melewati daerah terpencil utara? Mengapa dia tidak menerima usulan Wan Changhai untuk mengawal teknologi pembersih air mutakhir ke aliansi? Mungkin aliansi punya cara untuk menyembuhkannya. Bukankah dikatakan bahwa teknologi medis bawah tanah sangat maju dan dapat mengobati penyakit apapun? Itu berbeda. Saudaranya berkata, tentu saja, teknologi medis, kerjasama, dan aliansi sangat maju. Namun, Bos Gigi Emas tidak sakit. Ia hanya membakar hidupnya. Semua organnya berada di ambang kehancuran. Ia sekarat. Tidak ada peralatan atau obat yang dapat menghidupkannya kembali. Lalu kemana dia pergi? Bai Xiaolu tidak dapat memahaminya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak datang ke daerah terpencil utara untuk bunuh diri dengan sengaja dan menyeret kita bersamanya, kan? Aku tidak tahu, saudaranya berkata, namun, setengah bulan yang lalu, saya mendengar desas-desus yang sangat menarik dari sebuah karavan dari utara. Dikatakan bahwa pasukan khusus yang sangat misterius bernama Asosiasi ditempatkan di ujung belantara utara.
Setelah sekian lama, bos gigi emas masih akan menemukan mitra baru. Bai Xiaolu tidak terlalu senang. Apakah dia akan menyerahkan teknologi pemurnian air baru kepada kontrak? Dia jelas telah ditipu oleh kontrak. Tidak ada yang pasti. Saudaranya berkata, bagaimanapun, dia pernah berjuang untuk City, dan kontrak itu dibuat di atas sisa-sisa City yang runtuh dan didasarkan pada kekuatan asli negara itu. Tetapi bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak lagi percaya pada harapan di puncak gunung, atau kehebatan lagi? Bai Xiaolu berkata, bukankah dia mengatakan bahwa dia mengenakan City dan meneriakkan, maga, karena dia ingin menipu, kontrak dan mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk dirinya sendiri. Bukankah dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak akan mengorbankan dirinya untuk bendera atau kata-kata indah apapun? Mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya? Tidak, mengapa dia ditakdirkan untuk mengorbankan nyawanya sendiri dan menyerahkan teknologi pembersihan air yang canggih kepada para negosiator? Hehe, saudaranya berkata, mungkin dia orang yang seperti itu. Bai Xiaolu bertanya, orang macam apa? Hanya ada satu jenis orang di dunia. Saudaranya menjawab, seorang pria yang memiliki dua pikiran. Bai Xiaolu terdiam lama sekali. Kemudian, anak laki-laki itu terus bertanya, mengapa dia mengajarkan kita semua catatan Yuri? Mengapa dia membantu kita merasakan misteri dunia pikiran dengan mengorbankan gelombang otaknya dan medan magnet vitalitas yang mulai mengering? Mengapa dia menyebarkan keahliannya yang paling terkenal, Legion, dan menjelaskannya kepada kita? Mungkin ini trik baru untuk menguji batas, Legion. Mungkin ia mencoba untuk mendapatkan kepercayaan kita dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kita. Mungkin ia mencoba untuk berteman dengan kita dengan tulus, berharap kita dapat membantunya menghidupkan kembali Citigroup. Saudaranya berkata, saya hanya tahu, jika keadaan terus seperti ini, kita mungkin bisa melenyapkannya dalam konfrontasi mental dalam beberapa hari. Bagaimana menurutmu, Lu kecil? Apakah kau akan membunuhnya? Aku, Bai Xiaolu panik dan berkata tanpa sadar, kakak adalah manipulator, dan aku bukan. Bagaimana jika kamu? Saudaranya bertanya, jika kamu mampu membunuhnya, apakah kamu akan melakukannya? Aku tidak tahu. Bai Xiaolu berpikir lama dan mendesah sedih. Kakak, kamu yang memutuskan. Aku akan mendengarkanmu. Saya, kakaknya terdiam. Ketenangan dan ketidakpeduliannya yang biasa telah hilang. Dia menjawab dengan bingung, aku tidak tahu. Mereka berjalan di tengah debu selama 3 hari berikutnya. Tujuan mereka yang seharusnya dapat ditempuh dengan kendaraan off-road dalam sehari semalam masih jauh. Makanan dan air mereka telah habis. Perban dan obat-obatan mereka belum diganti dalam waktu lama. Wajah mereka pucat, bibir mereka kering, dan luka-luka mereka berbau busuk. Kekuatan fisik dan mental mereka sudah mendekati batasnya lagi. Angin dan awan di padang pasir menggoda dan menyiksa mereka seperti bansi di laut dalam. Terkadang, sebuah oasis muncul samar-samar di depan mereka, dan terkadang sebuah kota perak, atau setidaknya sebuah pemukiman yang asapnya muncul di depan mereka. Namun, ketika mereka mengumpulkan semua tekad dan kekuatan mereka untuk mencarinya, mereka menemukan bahwa itu adalah ilusi atau fatamorgana. Di depan mereka ada badai pasir, di depan mereka masih ada badai pasir, dan di depan mereka masih ada badai pasir, dan badai pasir. Mereka terjebak dalam dunia angin, pasir, dan keputusasaan. Sampai batas tertentu, mereka telah menjadi kawan dalam satu parit. Meskipun bos Goldtooth sekuat sebelumnya, dia tidak memaksa kedua anak itu untuk membawa beban terlalu berat. Dia bahkan tidak membiarkan mereka minum setengah teguk air. Bagaimanapun, kedua anak itu masih memiliki apa yang paling dia inginkan. Jika dia secara tidak sengaja membunuh kedua anak itu, dialah yang akan menderita. Ketika badai debu datang, mereka bertiga bahkan harus menutupi kanvas yang sama dan menggali serta berjuang agar tidak terkubur oleh angin dan pasir. Mungkin, bos gigi emas telah mempertimbangkan apakah dia harus membunuh salah satu anak untuk mengisi kembali kekuatannya. Tetapi bintik-bintik hitam yang melayang di langit di belakangnya membuatnya menyerah pada ide itu untuk sementara. Elang-elang geng burung Nasar semakin dekat dengan mereka. Kemungkinan besar mereka telah mengetahui keberadaan mereka. Bos Goldtooth saja tidak cukup untuk menghadapi geng Kalajengking dan geng burung Nasar. Seseorang harus mengulur waktu dan mengganggu mereka untuknya. Apa itu? Pada pagi hari ketiga, ketika mereka bertiga sudah kelelahan dan hampir menyerah, hutan logam perak berkilau tiba-tiba muncul di sisi kiri sungai yang kering. Bai Xiaolu menyipitkan matanya dan mengamati dengan saksama, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah turbin angin besar yang membumbung ke angkasa. Akan tetapi, semuanya meleleh, pecah, dan runtuh karena panas dan ledakan selama perang nuklir. Itu pembangkit listrik. Aku kenal tempat itu. Aku pernah ke sini sebelum perang. Ada kilang anggur yang cukup besar di dekat sini. Mata merah pemimpin klan gigi emas menyesuaikan diri untuk memastikan bahwa yang dilihatnya benar-benar generator angin yang terpelintir, bukan fatamorgana. Bahkan ia sangat gembira. Kita selamat. Ketiganya saling menatap dengan bingung. Tiba-tiba, mereka berteriak dan berlari menuju stasiun tenaga angin bersama-sama. Bai Xiaolu berlari terlalu cepat dan terjatuh di tengah jalan. Mengabaikan rasa sakit dari luka-lukanya, dia merangkak dengan keempat kakinya. Tepat saat dia hendak melangkah maju, dia tiba-tiba menginjak sesuatu yang keras, yang menimbulkan suara, ding. Bos gigi emas tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap Bai Xiaolu. Jangan bergerak. Mata merahnya hampir membakar tubuh Bai Xiaolu. Jangan bergerak, ranjau darat. Bab 3290, tanpa judul. Kata, ranjau darat, membekukan udara di dalam badai pasir. Suhu turun hampir 10 derajat. Bai Xiaolu begitu takut sehingga dia tidak berani bergerak sama sekali.
Wan Changhai bahkan berdiri berjinjit dan berteriak. Dia takut bahwa dia mungkin telah menginjak ranjau darat. Setelah memastikan bahwa tidak ada apapun di bawah kakinya, dia mundur 2 langkah dan berteriak pada Bai Xiaolu, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Aku. Bai Xiaolu terdiam. 2 baris giginya dan otot serta tulang di sekujur tubuhnya bertarung. Jangan bergerak, jangan panik, tetap tenang, biarkan aku melihat. Mata merah pemimpin persaudaraan gigi emas itu membesar dan mengecil. Suara-suara aneh bergema jauh di dalam pelipisnya. Dia berjongkok di samping kaki Bai Xiaolu dan menghunus belatinya perlahan-lahan. Kemudian dia mengubah belati itu menjadi bulu dengan gerakan yang sangat lembut dan menyingkirkan debu di bawah kaki kanan Bai Xiaolu. Ranjau anti-infanteri seukuran 2 hingga 3 telapak tangan yang tampak seperti kaleng pipih memperlihatkan sudut yang mengerikan. Ahaha, pemimpin bergigi emas itu tertawa dengan cara yang buruk. Kita telah memenangkan lotre. Ini adalah ranjau darat anti-infanteri K-141 dari kontrak yang dijuluki penangkap laba-laba. Tahukah Anda apa itu, penangkap laba-laba? Itu adalah laba-laba raksasa yang unik di Papua Nugini. Ia berburu dengan cara yang sangat aneh. Ia tidak menyebarkan jaring tetapi mengintai dalam kegelapan. Ketika seekor burung lewat, ia melompat tinggi dan membunuh burung itu seperti harimau lapar yang menyerang seekor domba. Begitu pula dengan Raja Landak pemancing laba-laba, semacam ini. Ranjau ini berisi departemen tempur yang memantul dan dapat melompat hingga ketinggian 4-5 meter. Departemen tempur ini membawa lebih dari 500 pecahan berbentuk berlian. Begitu meledak, itu cukup untuk membunuh semua prajurit musuh yang tersebar dalam radius 100 meter. Praktis tidak ada titik buta di semua arah. Bahkan jika Anda mengenakan baju besi level 3, tingkat korbannya masih di atas 85%. Nak, Anda benar-benar tahu cara menginjak sesuatu. Sangat mengagumkan. Bai Xiaolu sangat takut sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Wan Zhanghai adalah orang pertama yang berteriak. Dia tanpa sadar berlari 100 meter jauhnya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan melambaikan tangan kepada pemimpin geng gigi emas. Paman, terlalu berbahaya di sana. Kemarilah sekarang. Bos, pikiran Bai Xiaolu menjadi kosong. Dia ingin meminta bantuan bos gigi emas, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya memanfaatkan hubungan satu sama lain. Dia cukup tidak beruntung karena telah menginjak senjata yang mematikan seperti itu. Bagaimana mungkin dia meminta bos gigi emas untuk mati bersamanya? Apa? Bos gigi emas melirik Wan Changhai di kejauhan sambil tersenyum, apakah kamu meninggalkan teman sekelasmu? Tentu saja tidak. Wajah Wan Changhai memerah. Dia terbatuk dan memutar matanya. Tidak mudah bagiku untuk mencapai tempat ini bergandengan tangan dengan Little Lu. Kami saling mencintai. Namun, dia telah menginjak ranjau darat yang begitu kuat. Apa yang bisa kami lakukan? Kami sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana dengan ini? Ayo kita pergi ke kilang anggur di depan dan melihat apakah ada alat yang bisa membongkar ranjau darat itu. Jika tidak ada, kita akan pergi ke tempat yang paman ingin kunjungi sebelumnya. Pasti ada banyak profesional dan alat di sana, kan? Saat itu, kita pasti akan kembali untuk menyelamatkan Little Lu. Little Lu, jangan khawatir. Jangan pernah menyerah, adalah motoku. Kamu harus bertahan. Sambil menggertakkan gigi, tunggu bantuan. Sungguh, dalam 1 atau 2 hari, 3 hingga 5 hari, bala bantuan pasti akan datang. Bai Xiaolu tercengang. Dia berpikir dengan hati-hati dan tidak bisa berkata apa-apa. Sambil menahan tangis dan gemetar, dia mencoba mempertahankan sedikit harga dirinya saat berkata dengan suara gemetar, itu benar, bos. Anda harus pergi sekarang. Saya di sini. Tidak apa-apa. Saya bisa melakukannya. Bos gigi emas terus menggali pasir di sekitar ranjau darat hingga lebih dari separuh tarantula terlihat. Dia sangat lega. Sambil menyeka keringat di dahinya, dia menunjuk ke Wan Zhanghai. Apalagi yang kita punya di ransel kita? Paman, Wan Zhanghai tercengang. Dia tergagap. Apa yang coba kau lakukan? Bukankah kau bilang jangkauan dan kerusakan ranjau darat itu sangat besar? Jangan biarkan dirimu terbunuh sia-sia. Kami mengandalkanmu untuk sisa perjalanan ini. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku memintamu untuk membawa ransel itu. Bos gigi emas menatap Wan Changhai dan berkata, satu kata demi satu kata, kalau begitu, gali 2 lubang yang kedalamannya lebih dari 1 meter, cukup untuk menampung kita sejauh 110 meter, dan selesaikan dalam waktu 2 jam. Tanah di daerah ini dulunya sangat subur. Sekarang, hanya ada lapisan pasir di atasnya. Seharusnya tidak sulit untuk menggali. Setelah selesai, sembunyikan dirimu sejauh 150 meter. Apakah kamu mengerti? Mulut Wan Changhai terbuka lebar. Ia menatap mata merah bos Gold Tooth yang hendak menyembur keluar, lalu ke pistol boa emas di pinggangnya. Ia berhenti bicara dan melemparkan ranselnya ke Li Yao sebelum mulai menggali lubang. Setidaknya keberuntungan kita tidak terlalu buruk. Bos Gold Tooth mengeluarkan beberapa perkakas lusuh dari tasnya. Ada obeng, beberapa silet, dan gel lengket untuk menghentikan pendarahan. Bos, Bai Xiaolu merasakan betisnya kram karena kesakitan. Bisakah kita bongkar ranjau darat, penangkap laba-laba? Mari kita coba. Untungnya, kita masih punya gel lengketnya. Pemimpin geng gigi emas menjelaskan, dengar, aku ingin kau tetap tenang dan kalem, terutama kekuatan yang kaki kananmu gunakan untuk menginjak ranjau darat. Tidak boleh ada perubahan. Kemudian, saya akan perlahan-lahan melepaskan cangkang ranjau darat dan mengisinya dengan gel lengket. Ranjau darat jenis ini sangat sensitif. Kekuatanmu akan sedikit berubah. Boom. Siapapun yang ingin membongkar komponen sensornya, boom. Siapapun yang ingin membekukan komponen sensornya, boom.
Siapapun yang ingin mengganti kaki kananmu dengan yang lain, boom. Namun, jika kamu perlahan-lahan menyuntikkan gel lengket ke komponen sensor, kamu seharusnya dapat menunda lompatan dan ledakannya. Penundaannya seharusnya, sekitar 10 hingga 15 detik, kan? 10 sampai 15 detik. Bai Xiaolu menghitung dengan cepat, jadi, kita harus berlari 100 meter dalam 10 detik dan melompat ke lubang anti peluru. Aku tidak bisa melakukan itu. Sebelum perang nuklir, kecepatan maksimum manusia baru saja melampaui 10 detik, tetapi itu adalah hasil percobaan berulang kali dalam kondisi yang paling sempurna. Meskipun mutasi radiasi telah memperkuat tubuh beberapa iblis, itu tidak berarti bahwa mereka dapat melampaui batas kecepatan manusia dengan mudah. Belum lagi Bai Xiaolu dan bos gigi emas keduanya terluka parah dan diambang pingsan setelah 2 hari 2 malam perjalanan panjang. Jika kau tidak mampu, pergilah ke neraka. Pemimpin klan gigi emas mengangkat kepalanya dan menatap Bai Xiaolu. Ada banyak anak-anak tidak berguna di tanah terlantar berdarah yang tidak bisa melakukan apapun sepertimu. Kemudian, mereka semua mati. Tidak ada yang peduli padamu kecuali dirimu sendiri. Tidak ada. Dia tidak menantikan jawaban Bai Xiaolu. Dia terus berkonsentrasi membongkar ranjau darat. Tak lama kemudian, cangkang melengkung itu terlepas, dan tangannya yang setepat pisau bedah pun disingkirkan, memperlihatkan struktur internal yang sehalus jam. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bai Xiaolu melihat serpihan-serpihan dingin dan mematikan yang saling tumpang tindih. Dia membayangkan dirinya tercabik-cabik oleh serpihan-serpihan itu dan digerogoti oleh burung nasar. Jantung, perut, dan betisnya kembali kram, dan dia menangis lagi. Aku tidak tahan lagi. Lari, bos. Lari 100 meter jauhnya, atau aku akan membunuhmu. Sebaiknya kau berhenti. Berdiri diam. Berdiri diam. Pemimpin Legiun Gigi Emas bahkan tidak mengangkat kepalanya. Atau aku akan membunuhmu. Mengapa? Bai Xiaolu benar-benar bingung. Mengapa kamu menyelamatkanku? Bocah bodoh, sebaiknya kau mengerti satu hal untukku, tak seorang pun ingin menyelamatkanmu. Aku hanya ingin kata sandi untuk mendapatkan kembali teknologi pemurnian air yang canggih. Pemimpin bergigi emas itu menggertakkan giginya. Jika kau hancur berkeping-keping, siapa yang bisa menghipnotis anak lainnya dan mendapatkan kata sandinya untukku? Ini sama sekali tidak penting. Bai Xiaolu tidak dapat menahannya lagi dan berkata, betapapun pintarnya Wan Zhanghai, dia hanyalah seorang remaja. Aku tidak percaya bahwa kamu, yang dulunya adalah seorang Navi SEAL elit dan penguasa gurun selama lebih dari 10 tahun, tidak dapat menemukan cara untuk menyiksanya. Banyak hukuman modern yang melampaui batas tubuh manusia. Rahasia apapun dapat digali dengan mudah. Anda, pemimpin geng gigi emas itu tertegun cukup lama. Ia meludah dan berkata, lalu, bagaimana dengan investasiku padamu? Aku masih membutuhkanmu untuk menghidupkan kembali Citigroup. Itulah sebabnya aku mengajarimu catatan Yuri. Hidupmu adalah milikku sampai aku mengumpulkan semua investasiku beserta bunganya. Tetapi, Bai Xiaolu berteriak, kakak bilang kamu akan segera mati. Apa gunanya menghidupkan kembali Citigroup untuk orang yang sedang sekarat? Bos gigi emas, saudaranya terdiam. Bocah bau, kau benar-benar akan mati jika tidak bicara. Pemimpin bergigi emas itu menggertakkan giginya. Diamlah. Mulai saat ini, tutup mulutmu, atau aku benar-benar akan meninggalkanmu di sini untuk mati. Bai Xiaolu menutup mulutnya dengan patuh. Namun, anehnya, setelah percakapan dengan bos gigi emas, jantung, perut, dan kakinya menjadi tenang. Tidak ada rasa sakit atau kram lagi. Melihat bos Goldtooth mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, bocah itu merasa seperti awan radiasi warna-warni muncul di hatinya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dirasakannya. Meskipun dia tahu bahwa, daging cincang yang tidak sengaja terjatuh, itu tidak ada, jika memang ada, meski hanya sekali, hanya sedetik, betapa hebatnya itu. Baiklah, bos Goldtooth menyuntikkan sepertiga sisa kaleng gel lengket ke unit tempur dan komponen sensor ranjau darat. Dia berusaha keras berdiri dan menghangatkan tubuhnya yang kaku. Dalam hitungan ketiga, bersiap untuk lari. Begitu cepat, Bai Xiaolu terkejut. Otot-ototnya kembali kram. Sebenarnya, itu tidak cepat. 2,5 jam telah berlalu. Wan Zhanghai telah selesai menggali lubang di kejauhan. Bai Xiaolu seharusnya merasakan setiap detik seperti setahun. Aku rasa aku tidak bisa bergerak. Anak laki-laki itu berkata dengan lemah. Lihat mataku, bocah. Aku percaya padamu. Kau melakukannya dengan sangat baik tadi. Kau benar-benar tidak bergerak sama sekali. Bos gigi emas itu menatap wajah Bai Xiaolu dengan kedua tangannya yang besar dan berkata dengan tegas, satu kata demi satu, aku masih percaya padamu. Aku percaya kau bisa berlari 100 meter dalam waktu 15 detik. Kau juga harus percaya padaku. Percayalah pada setiap kata-kataku. Apakah kau percaya padaku? Bai Xiaolu menganggukkan kepalanya. Bagus sekali. Kamu percaya padaku. Aku percaya padamu. Pemimpin bergigi emas berkata, dengan cara itu, kita semua bisa bertahan hidup. Tetapi, dengan wajah muram, Bai Xiaolu berkata, beberapa hari yang lalu, kau mengatakan kepadaku bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya. Mereka yang berteriak, percaya, adalah orang-orang yang akan menusukku dari belakang. Petik 2, petik 2. Bos gigi emas menarik napas dalam-dalam dan menarik Bai Xiaolu dengan kuat. 3. Lari. Sang penguasa Wastelen menarik bocah itu dan melesat maju bagai anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.